Hai guys, jumpa lagi di video Qin Yichan. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah konten audiobook atau spoiler. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe, dan bagi yang udah subscribe, admin ucapin terima kasih banyak. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke cerita. Chapter 367, Grandmaster of Alchemist. Li Zengping berani memimpin pasukan untuk mengepung Dan Hui, yang benar-benar unik dan menjadi presiden. Presiden Hai, jika Anda tidak ingin melukai Master Pemurnian Pil yang tidak bersalah di klub Dan, tolong serahkan Qin Yichan atas inisiatif Anda sendiri. Di hadapan kemarahan raksasa Dan Hui, Li Zengping tidak pasrah, dan matanya penuh kegilaan. Dalam langkah ini, Li Zengping telah melakukan upaya putus asa, dan, di belakangnya, di belakang keluarga Li, tidak ada jalan keluar. Ambil langkah mundur dan jadilah jurang 10.000 meter. Presiden Hai terlihat sangat membosankan sehingga dia tidak pernah menyangka bahwa Li Zengping berani menjadi begitu berani. Namun, saat ini dia lebih tidak sabar. Meskipun kekuatan pertemuan dari Pil Refining Master sangat kuat, tetapi juga membutuhkan waktu. Apalagi saat ini mereka akan menghadapi Dan, tapi itu bukan keluarga biasa, tapi keluarga galak di ambang kegilaan. Sukses, keluarga Li duduk santai. Kekalahan, keluarga Li hanya bisa dihancurkan. Saat ini, keluarga Li pasti termasuk dalam kategori anjing gila. Siapa yang ingin memprovokasi anjing gila ini saat ini? Li Zengping, apakah kamu benar-benar menggertak saat kita menjadi Dan? Presidensi berteriak rendah. Hai, saat suara Presiden Hai berakhir, lebih dari 10 pusat kekuatan Martial King juga terbang dari Dan Society, berdiri di udara, dan menatap dingin ke arah tentara di bawah. Ini adalah ranah Raja Bela Diri yang direkrut oleh Qin Yichan. Presiden Hai, tersinggung hari ini, dan kembalilah ke Limau secara langsung untuk membalas kejahatan secara langsung. Namun, dalam menghadapi pencegahan lebih dari selusin seorang spesialis Dao Bela Diri tingkat Raja Bela Diri, Li Zengping tidak buruk sama sekali. Hai, dengan tepuk tangan Li Zengping, dari belakangnya, ada juga lebih dari selusin seorang spesialis Dao Bela Diri Raja Bela Diri yang terbang keluar, menghadap kehampaan. Bersaing dengan kekuatan pertempuran level Raja Bela Diri, dan miliki keluarga legenda yang kaya. Penggarap lepas ini tidak sepadan. Setelah melihat lebih dari 10 ranah Martial King dari Li Jia, penggarap longgar ini terlihat agak jelek. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka tidak akan yakin akan kemenangan di hadapan seorang spesialis Dao Bela Diri setingkat yang dibudidayakan oleh keluarga besar. Selain itu, jika lebih dari 20 pusat kekuatan Raja Bela Diri bertempur di sini, apalagi Dan Hui, seluruh jalan akan dihancurkan setelah pertempuran mereka. Seolah-olah kedua belah pihak mengetahui hal ini, jadi pusat kekuatan Raja Bela Diri ini saling berhadapan jauh, dan tidak ada yang memimpin. Tangkap aku langsung Qin Yichan. Li Zengping menatap penggarap lepas dengan dingin, berteriak marah. Setelah menyeret ranah Raja Bela Diri, pasukan sebelum masyarakat Denmark tiba-tiba bergerak sedikit. Berhenti, dan saat para prajurit ini hendak mendobrak pintu, teriakan nyaring, seperti guntur, meledak di langit ini di langit, menyebabkan sakit telinga. Ketika para prajurit di luar Dan Hui mendengar suara keras ini, mereka mau tidak mau berhenti dan menatap siluet yang tiba-tiba muncul di udara. Siluet itu sangat luar biasa. Menilai dari nafas yang memancar darinya, itu hanyalah ranah tahap awal Raja Bela Diri. Namun, senjata di tangan pria kekar ini adalah kelopak matanya yang berkedut. Palu godam yang lebih besar dari pria kekar itu dipelintir sesuka hati seperti mainan, dan noda darah kering berwarna merah tua membuktikan bahwa pemilik palu godam ini bukanlah jenis yang baik. Siapa kamu? Saya melihat orang tahap awal Raja Bela Diri yang memblokir dirinya sendiri. Li Zengping mengerutkan kening, dengan dingin mendengus dan berkata, "Ikuti perintah dan tangkap pencuri itu." Pria kekar itu tidak menjawab, tetapi berteriak dengan keras, "Tampan! Hah? Kapan bos mengaturmu? Apalagi anti pencuri masih ada di Dan Hui." Li Zengping dengan dingin mendengus, menunjuk ke arah Dan Hui, dan menunjuk ke arah yang terakhir. Namun, untuk seteguk Li Zengping, pria kekar yang memegang palu godam, tidak sama sekali, hanya melompat dari udara dan mendarat di depan Li Zengping. Dong, dong. Dengan jatuhnya pria tegap ini,
tiba-tiba terdengar langkah kaki yang rapi. Pada saat ini, seolah-olah tanah bergetar. Kerumunan melihat ke samping pada suara itu, hanya untuk melihat pasukan hitam mengalir ke pandangan semua orang seperti banjir. Kavaleri besi, apakah pasukan Raja Bebas dan tak terkekang? Ketika saya melihat pasukan ini, segera terdengar suara seruan. Pasukan ini, yang sedikit berpengetahuan di Kadipaten Senja, tidak akan asing lagi. Kavaleri darah besi kembali, apakah bahaya perbatasan sudah dibersihkan? Haha, itu sepadan dengan raja yang bebas dan tidak terkekang. Yang mana raja bebas dan tak terkekang, bukankah masih ada dewa perang dengan Palu Godam? Jika bukan karena kekuatannya sendiri yang memblokir 1 juta tentara selama sehari, bagaimana jalan gunung kuno bisa bertahan sampai raja bebas dan tak terkekang lewat? Ketika saya melihat kavaleri darah besi, sorakan juga terdengar. Banyak orang yang menyaksikan kerumunan bersorak untuk kembalinya mereka. Kembalinya pasukan ksatria darah besi tentu berarti bahwa krisis perbatasan telah terangkat. Tunggu, dewa perang dengan Palu Godam. Pada saat tertentu, semua orang sepertinya memikirkan sesuatu, dan sorak-sorai ini tiba-tiba menghilang. Garis pandang, penuh ekspresi bersemangat, memandangi siluet yang megah. Munculnya kavaleri darah besi, dan juga berani memarahi Li Zengping. Sebagai pria yang kuat, mereka hampir siap untuk keluar. Beberapa hari terakhir, dibacakan oleh para penyair di Kadipaten Senja, banyak orang memuja dewa perang Kadipaten. Mendengar sorak-sorai, Li Zengping juga menebak identitas pria kuat yang meminumnya, dan kulitnya menjadi sangat suram. Ini bukan karena identitas orang ini, tapi karena aliansi dua negara telah gagal. Juga, pria tampan di mulut pria tegap ini, jelas tidak mengacu pada Marsekal Agung. Sebagai Marsekal Kavaleri Kuda Besi, selalu hanya ada satu, yaitu, Raja yang bebas dan tak terkekang, Xia Zelei. Raja bebas dan tak terkekang kembali. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah 1 juta tentara, dikalahkan oleh kavaleri darah besi yang dipimpin oleh Raja bebas dan tak terkekang dan 100.000 pasukan lainnya. Dan menangkap pencuri, mungkinkah itu dia? Bukankah ini berarti keputusasaan Li Jia di ambang kegagalan? Saat ini, Li Zengping akhirnya bingung. Apa yang paling dia khawatirkan akhirnya terjadi. Dia tahu bahwa bahkan pasukannya pasti tidak akan menyerang raja yang bebas dan tidak terkekang karena perintahnya. Di hadapan dewa perang lama dan baru, apakah pasukannya akan berperang melawan Kirgistan atau tidak pada saat kritis adalah pertanyaan yang sangat serius. Jika Anda ingin tentara Anda tidak main-main, bukan tidak mungkin. Hanya dalam 2 napas, Li Zengping memiliki ide untuk memenangkan dewa perang yang baru. Orang kuat ini, selama kamu membantu pangeran kedua naik ke jajaran raja, aku ingin kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Li Zengping menggertakkan giginya dan berbisik kepada pria kuat mistis di depannya. Mendengar suara Li Zengping, kerumunan tiba-tiba memiliki suara menghina. Raja bebas dan tak terkekang dengan penuh kemenangan kembali, dan pemberontak Li Zengping ini bahkan ingin memenangkan dewa perang Kadipaten yang baru. Chapter 368, Grand Master of Alchemist. Selama pangeran kedua menjadi raja, aku bisa melindungi keluargamu dan menjadi keluarga besar pertama di Twilight. Dan Anda akan menggantikan raja bebas dan tak terkekang dan menjadi dewa perang Kadipaten kami yang unik dan tak tertandingi. Li Zengping menarik napas dalam-dalam, dan berkata perlahan. Saat mendengar ini, penonton yang tak terhitung jumlahnya tersedot dengan napas dingin. Adipati keluarga pertama, juga menggantikan raja bebas dan tak terkekang. Kedua godaan ini benar-benar tak tertahankan. Mendengar ini, alis lelaki tegap itu juga berkerut, yang bagi semua orang tampak seperti sedang memikirkan pro dan kontra dari hal itu. Mungkinkah dewa perang Kadipaten baru saja dibeli? Hai! Pada saat ini, pintu Dan Hui tiba-tiba terbuka, dan siluet Qin Yichen perlahan keluar dari sana. Di belakangnya, pangeran kedua gemetar, karena ada pedang roh melayang di langit di atas kepalanya. Setelah melihat Qin Yichen keluar, kerumunan kembali hening, dan pemuda ini serta pangeran kedua di belakangnya adalah tujuan dari Li Zengping ini. Hei, Bung, aku ingin menyerah pada kondisi yang begitu baik, tidakkah kamu setuju? Begitu Qin Yichen keluar, suaranya yang berlebihan terdengar. Apa yang dia lakukan, membawa kehancuran sendiri, juga menggoda dewa perang kita. Setelah mendengar kata-kata berlebihan Qin Yichen, di antara kerumunan,
jalur peluit tiba-tiba terdengar, dan kebanyakan dari mereka memandang Qin Yichen dengan sangat bingung. Bagaimana pemuda yang memindahkan senja ini bisa begitu sembrono? Apakah dia sudah tahu bahwa takdirnya tidak dapat diubah dan menyerah? Mendengar suara yang familiar ini, Li Yuanba mau tidak mau berbalik, dan setelah melihat Qin Yichen, warna yang luar biasa muncul di matanya. "Pamanmu." Li Yuanba memegang palu dan menunjuk ke arah Qin Yichen. Bos menatapnya, mungkin karena dia terlalu bersemangat dan dadanya bergelombang. Melihat tindakan Li Yuanba, hati semua orang menggigil kedinginan, dan diam-diam menghela nafas untuk Qin Yichen. Bagi mereka, Li Yuanba, ini adalah batas kemarahan. Orang ini benar-benar membuat marah Dewa Perang. Anda mengatakan Anda sangat mati, apa artinya datang ke Dewa Perang Kadipaten baru ini tiba-tiba? Bahkan jika orang tidak setuju dengan persyaratan Li Zengping, mereka tidak akan dengan mudah membiarkan seseorang menertawakannya. "Bunuh dia, aku memberimu segalanya." Ada niat membunuh yang kuat di mata Li Zengping, dan dikatakan ke telinga Li Yuanba. Pada titik ini, sekelompok kavaleri kuda besi telah melewati kerumunan dan datang ke konferensi Denmark. Menghadapi Li Yuanba begitu tergoda, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, dan bahkan mata mereka tidak cemas. Mereka sudah lama tidak berada di Li Yuanba, tetapi mereka percaya pada Li Yuanba secara tidak normal, bukan hanya karena perintah raja bebas dan tak terkekang, tetapi juga karena mereka telah hidup bersama hidup dan mati. Mereka semua sangat percaya bahwa manusia yang begitu keras kepala, tidak pernah menyerah pada kekuasaan. Namun, ksatria darah besi merasa bahwa para penonton tidak setuju dengan itu. Di satu sisi, itu adalah godaan kekuasaan, di sisi lain, anak bernama Qin Yichen berani menertawakannya secara terbuka, dan tidak ada yang tahan. Menurut pendapat mereka, terlepas dari apakah Dewa Perang baru berjanji untuk menerima kondisi patriark, setidaknya Qin Yichen akan menjadi nasib buruk terlebih dahulu. Benar saja, dalam garis pandang, Li Yuanba tiba-tiba bergerak dan berlari lurus menuju Qin Yichen. Buruk. Melihat ini, hati Presiden Hai terkejut. Meskipun dia memiliki pengetahuan tentang kekuatan Qin Yichen, tetapi pria sembrono itu tidak bisa dianggap enteng. Dalam berita, diketahui bahwa orang ini melawan sendirian setelah seharian penuh menyerang 1 juta pasukan. Dengan kekuatan diri sendiri, mereka meledakkan 2 orang biadab tingkat menengah raja bela diri. Bagaimana orang seperti itu bisa dilawan Qin Yichen? Terlepas dari situasi saat ini atau kekuatan kedua belah pihak, Presiden Hai tidak ingin mereka berperang. Namun, pria sembrono Naihe tiba-tiba mendapat masalah, dan itu sangat cepat. Ketika Ketua Hai baru saja menyampaikan satu pemikiran di dalam hatinya, pria itu sudah menyapu di samping Qin Yichen. Bang! Dengan suara keras, palu godam Li Yuanba terlempar ke tanah. Di bawah sudut mulut berkedut, tanah bergetar hebat. Kemudian, dengan sepasang mata yang ketakutan, Li Yuanba mengulurkan tangannya dan melambai langsung ke arah Qin Yichen. Pada saat ini, Qin Yichen tampak bodoh, berdiri diam, dan bahkan senyum bodoh, murni dan polos muncul di sudut mulutnya. Mati, pangeran kedua di belakang Qin Yichen memancarkan senyum yang kuat di matanya. Benar saja, tidak ada orang yang tidak bisa menarik kekuatan dengan baik. Sepertinya Ba agak salah. Apakah bocah itu benar-benar Qin Yichen yang sangat populer akhir-akhir ini? Kenapa dia terlihat bodoh? Apakah dia berpikir bahwa tubuh kecilnya dapat menahan pukulan si pengganggu? Saat kerumunan itu ngeri, para ksatria darah besi sedikit penasaran. Ki yang mengerikan pada Li Yuanba tidak kuat, tetapi meskipun demikian, mereka tidak berpikir bahwa bocah ini dapat melawan dan membunuh banyak orang di medan perang. Mereka Li Yuanba di hatiku. Kerumunan menahan napas dan menatap tindakan Li Yuanba. Apakah Dewa Perang ini ditarik? Qin Yichen, yang telah menciptakan beberapa keajaiban, dapatkah menolak dan menciptakan keajaiban lainnya? Pak, adegan selanjutnya adalah mengejutkan semua orang. Tangan Li Yuanba, tidak sama sekali, menjadi tinju besi dan menggedor Qin Yichen, tetapi berubah menjadi pelukan besar, memegang yang terakhir. Melihat pemandangan ini, di sudut Danhui, Presiden Lin, yang sedang minum dengan nyaman, mau tidak mau meludah, wajahnya kusam. Pada titik ini, ekspresi semua orang stagnan. Apa yang salah? Apakah Kadipaten Dewa Perang di hati mereka seperti ini? Warna aneh di mata Li Zengping berkilat. Untuk sementara, dia tidak mengerti apa yang dilakukan Li Yuanba. Apakah pria ini setuju dengan dirinya sendiri,
atau apakah dia memiliki tujuan lain? Jika Anda berjanji pada diri sendiri, bukankah Anda akan menyelesaikan Qin Yichen secara langsung? Mungkinkah yang terakhir tidak akan bertahan? Qin Yichen, yang awalnya tersenyum, tiba-tiba membeku dalam pelukan Li Yuanba. Dia merasa bahwa menurutnya daging itu sudah sangat kuat, dan sepertinya dia akan hancur berantakan di bawah pelukan beruang yang memalukan ini. Li Yuanba, lepaskan saya. Qin Yichen melambaikan tangannya di udara, dan beberapa suara sedih juga terdengar. Setelah mendengar suara ini, keraguan di hati semua orang akhirnya teratasi. Perasaan, dua orang ini saling kenal. Kulit Li Zengping juga pucat dalam suara kemarahan Qin Yichen. Chapter 369, Grand Master of Alchemist. Sejak keluar dari kota Suanyun, Li Yuanba telah mengabdikan dirinya di medan perang besar, dimanapun ada perang, di situ ada dia. Dapat dikatakan bahwa akhir-akhir ini, dia hanya berguling-guling di kematian. Sekarang, akhirnya, ketika saya bertemu seorang kenalan, Li Yuanba pasti sedikit bersemangat. Jika bukan karena mengancam jiwa Qin Yichen, dia mungkin akan berciuman dengan ganas. Meski begitu, Qin Yichen terlalu satu untuk mati olehnya. Brengsek, banteng mati ini. Qin Yichen berusaha keras untuk melepaskan diri, tetapi lengan Li Yuanba, seolah terbuat dari baja, sama sekali tidak bergerak. Namun, saat mereka berdua dalam masalah, yang lainnya tercengang. Siapa sangka bahwa ini adalah dewa perang Dewa Li Yuanba yang terkenal di Gunung Kuno, yang ternyata adalah pengetahuan lama Qin Yichen. Li Zengba masih mati-matian menarik Li Yuanba, yang pasti akan menjadi bahan tertawaan penduduk masa depan. Jadi saat ini, wajah Li Zengping panas. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Li merasakan keputusasaan yang mendalam. Kisah Li Yuanba telah menyebar ke seluruh kota Twilight, dan mereka pasti mengetahuinya. Satu orang, memblokir 1 juta pasukan. Tentara di tangan keluarga Li lebih dari 10.000. Belum lagi, Free and Unfettered King telah kembali. Li Zengping, kamu sangat berani. Ketika Xia Zelei tiba, suaranya dipenuhi amarah. Terdengar di langit di atas kota senja, membuat Li Zengping bergidik, wajahnya tiba-tiba seputih salju. Ini sudah berakhir, dia tidak menyangka akan ditanam di tangan seorang remaja. Huff. Setelah senja Xia Zelei menyapu mereka, dia mengarahkan pandangannya pada para prajurit lagi. Apakah Anda tentara Li Jia atau tentara saya dari Kadipaten Senja? Para prajurit diam. Sebenarnya, mereka tidak berdiri sama sekali. Apa yang membawa mereka ke sini adalah pelatih mereka. Tidak ada yang mau menjadi pengkhianat. Terlebih lagi, berdiri di depan mereka adalah karakter jiwa militer Twilight Duchy, raja yang bebas dan tak terkekang. Saya menyerah. Saat prajurit pertama menjatuhkan senjatanya, itu menyebar ke seluruh pasukan seolah-olah itu adalah penyakit menular. Benci. Li Zengping melihat bahwa dia telah kehilangan kepercayaan terakhirnya. Dengan ganas melirik Qin Yichen, yang masih bertengkar dengan Li Yuanba, dan akhirnya minum, pergilah. Berpura-pura memaksa, masih mau pergi. Meskipun Qin Yichen membuat masalah, dia selalu memperhatikan pergerakan Li Zengping. Ketika dia melihat bahwa dia ingin lari, dia berkata kepada Li Yuanba, ayo, hentikan dia. Hehe, lihat aku. Li Yuanba menyeringai, lalu mengangkat palu godam di tanah. Tiba-tiba, momentum seluruh tubuhnya berubah, Bahamer. Sial, apakah orang ini menyadarinya? Melihat palu godam terbang menuju Li Zengping seperti meteor, Qin Yichen juga sedikit terkejut. Namun, setelah dipikir-pikir, Overlord Hammer yang awalnya merupakan akrobat terkenalnya ini tidak terlalu terkejut. Oh, membawa palu besar Li Yuanba, itu seperti meteorit yang jatuh dari langit. Itu sangat kuat sehingga dia menabrak Li Zengping dan membiarkannya bersembunyi. Ledakan, Li Zengping, yang melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dia ditabrak ke belakang, tiba-tiba darah menyembur dari mulutnya, dan beberapa pecahan darah juga terbawa darah. Di bawah satu palu, dia sudah dipukul keras oleh Martial King. Pencuri kacau, jangan bayar aku dengan nyawamu dulu. Free and Unfettered King bergerak, dia seperti angin, dan menendang punggung Li Zengping, yang terluka parah. Kepala keluarga, sesepuh Li lainnya bernyanyi, ayo, tinggalkan aku sendiri. Darah Li Zengping menyembur dari mulutnya, berteriak di mulutnya. Selamatkan Patriark. Saat ini,
Semua tetua di mata Li menunjukkan sentuhan tekad. Das, apakah kamu ingin aku mati di sini? Jangan biarkan aku mati. Mata Li Zengping memerah. Ketika semua orang tenggelam dalam kesedihan keluarga Li, gambaran yang sangat sumbang muncul. Kamu punya banyak kata. Begitu Qin Yichen menginjaknya, Li Zengping menyemburkan darah lagi, terdiam. Adegan berdarah dingin ini membuat semua orang sekali lagi mengenal bocah lelaki yang baru-baru ini berada di titik puncak. Orang jahat, Qin Yichen tidak pernah merasa seperti orang baik. Dia akan menghancurkan semua musuh yang berani menyakiti orang yang dicintainya menjadi terak. Dia hanya ingin memberitahu semua orang bahwa Qin Yichen bukanlah orang yang baik hati yang berani memprovokasi dia dan harus siap membayar harganya. Dia memiliki tangan yang lembut, seperti Presiden Lin. Berapa banyak masalah yang dia timbulkan kemudian karena tangannya yang lembut. Merepotkan, pastikan untuk meninggalkan mereka semua. Kemudian Qin Yichen melengkungkan tangannya ke ranah Luz Cultivator, suaranya menggigil dingin. Bagaimanapun, Qin Yichen dan Li Yuanba pindah, dan mereka menerkam seorang veteran keluarga Li. Ranah lepas penggarap itu saling memandang, dan sama sekali tidak ragu-ragu, mereka semua menembak. Nyatanya, mereka sekarang telah menyatakan bahwa mereka berdiri di sisi Qin Yichen. Keberadaan keluarga Li juga akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi bagi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berniat untuk menjaga tangan mereka, mereka semua menyerahkan kekuatan penuh mereka. Tragedi di bumi, orang-orang di Twilight melihatnya seperti ini, Li dan setiap seorang spesialis Dao bela diri, jatuh di depan mereka. Rumah Li sudah berakhir. Siapa yang mengira keluarga besar Li begitu besar sehingga di dinasti ini, abu terbang dimusnahkan. Di akhir permainan, Xia Zilinglah yang membawa Li Zengping yang koma untuk menemui raja, sementara Raja Xia Zilei yang bebas dan tak terkekang pertama-tama menyelesaikan pasukan yang menyerah itu. Perlu disebutkan bahwa para prajurit itu, sama sekali tidak terlibat. Sebab, Xia Zilei juga tahu bahwa kebanyakan dari mereka juga tanpa sadar. Prajurit, kepatuhan adalah tugas yang terikat. Mereka juga tidak berani mengikuti. Namun, para petugas itu tidak seberuntung itu. Tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah orang-orang dari keluarga Li di ketentaraan. Tentu saja, Xia Zilei tidak akan baik kepada mereka. Dalam waktu singkat, raja yang bebas dan tidak terkekang, sekali lagi menjadi tentara, membangun prestise sendiri. Li Yuanba, selain Qin Yichen, ini membuat semua orang menyadari sifat khusus dari hubungan dua orang. Itu benar, itu Qin Yichen, putri ketujuh Xia Ziling, yang kemungkinan besar akan menjadi Cujun, ditahan olehnya. Raja bebas dan tak terkekang paling bergengsi di ketentaraan juga terkait erat dengannya. Bahkan Dewa Perang baru Kadipaten Li Yuanba memiliki hubungan yang berbeda dengannya. Siapa yang berani memprovokasi orang seperti itu? Hari-hari berikutnya, keluarga Feng, sang guru, tidak bisa tinggal, karena takut bintang jahat akan mengganggu mereka. Dalam suasana ini, ketika raja mengusulkan untuk menetapkan putri ketujuh Xia Ziling sebagai Raja Chu, tidak ada seorang pun dari dinasti Manchu yang keberatan. Tentu saja, yang utama adalah tidak ada yang berani tidak setuju. Di keluarga kerajaan, para pangeran itu, putri, juga telah mereda. Pangeran kedua dan Putri Li dikurung di istana yang dingin, dan satu dikurung di halaman belakang. Chapter 370 Grand Master of Alchemist. Putri ketujuh Xia Ziling, menjadi pangeran wanita pertama Kadipaten Senja. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh kadipaten. Dari berapa lama putri ketujuh muncul di hadapan semua orang hingga naik ke Chu, tidak sama sekali. Ini adalah keajaiban. Namun, mereka yang mengetahui cerita di dalamnya tahu bahwa keajaiban ini tidak diciptakan oleh putri ketujuh sendiri, tetapi oleh anak laki-laki yang tinggal di Danhui. Semua yang dia lakukan sejak dia datang ke Twilight adalah keajaiban. Karena hal-hal tersebut adalah hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Bunuh Liao Feng, menangkan raja bebas dan tak terkekang. Hancurkan rumah. Dia ditakdirkan untuk menjadi karakter legendaris. Xia Ziling tampaknya tidak terlalu senang setelah memenangkan posisi Cujun, tetapi segera datang ke Danhui. Tuan Xie yang terhormat, Tuan Daen, Ziling tidak berani melupakan hidup ini. Ketika dia datang ke Qin Yichen, dia bergerak dengan hati-hati menuju Qin Yichen dan memberi hormat. Putri, tidak, itu harus dikatakan sebagai yang mulia Chu.
Yang Mulia tidak terlihat, bagaimana saya bisa melakukan apa saja? Qin Yichen juga ingin rendah hati. Tepat ketika mereka akan mengerutkan kening, Li Yuanba memanggilnya ke sana, dan bertanya dengan tatapan imut, "Aku berkata nak, aku tidak mendengar bahwa kamu dan Ling Ling apakah putri sudah menikah? Apa maksudmu? Apakah Anda ingin menikahi gadis ini?" Brengsek, dahi Qin Yichen tiba-tiba ditutupi dengan garis-garis hitam. Dia telah mencekik hati yang sembrono. Tentu saja, premisnya adalah membangun apa yang bisa dia lakukan. Kapan dia mengatakan akan menikahi Xia Ziling? Apakah dia hanya mengagumi keindahan? Apakah Anda tahu apa itu seni? Orang-orang, ketika mereka melihat hal-hal yang baik, merasa bahagia. Orang yang menyukai hal-hal indah cenderung optimis dan ceria. Ini adalah teorema. Tuan, saya pergi dulu. Ketika Qin Yichen memotong Li Yuanba di dalam hatinya selama 10.000 kali dengan 1000 bilah, Xia Ziling berdiri, menundukkan kepalanya, dan buru-buru pergi setelah mengundurkan diri. "Jangan pergi." Qin Yichen mengulurkan tangan, yang ingin mempertahankannya. Siapa tahu dia pergi lebih cepat. "Semua orang menyalahkanmu." Qin Yichen berbalik dan menatap Li Yuanba dengan wajah panjang, sambil menggertakkan gigi, "Kamu pasti sengaja. Kamu juga tidak bisa mengatakan itu, aku melakukannya untukmu." Li Yuanba hehe tertawa. Untuk seekor anjing, ia harus dapat memisahkan sepasang. Ini juga teorema. Huff. Untuk pria sembrono ini, Qin Yichen hanya bisa tertekan dengan mendengus dan melampiaskan ketidakpuasannya. Namun, setelah diingatkan, Qin Yichen menyadari bahwa sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat, dan sudah waktunya kamar dagang Vele berkembang menjadi Twilight. Kerajaan Kilin Surgawi. Kerajaan Surgawi Kilin hari ini sebaik sebelumnya. Setelah periode pengembangan ini, kota kerajaan Kilin Surgawi hampir menjadi inti dari wilayah utara. Pada hari ini, seorang tamu istimewa datang ke istana Kilin Surgawi. Dia mengenakan pakaian ringan dengan kerudung di wajahnya, membuat orang tidak terlihat, tetapi orang ini mengaku sebagai teman Qin Yichen, jadi dia datang berkunjung. Tentu saja, itu juga karena dia memiliki token Qin Yichen di tangannya sehingga dia memasuki istana. "Aku ingin tahu siapa gadis itu?" Lu Heze bertanya ragu-ragu. Hari-hari ini, dengan mengandalkan sesuatu yang diberikan oleh Qin Yichen, dia telah dipromosikan ke alam roh, sehingga dia dapat lebih merasakan nafas menakutkan yang keluar darinya. Jika orang di depannya benar-benar datang dengan niat buruk, maka tidak ada seorang pun di istana yang bisa menghentikannya. Xia Ziling, gadis kecil itu, bertemu Tuan Qin di Menara Senja. Xia Ziling yang bertopeng sama sekali tidak menyembunyikan namanya dan berkata jujur. Tentu saja, dia sama sekali tidak membuktikan identitasnya. Kadipaten Cujun terlalu jauh untuk kerajaan kecil di domain ini. Dia tidak menginginkan semua sebagai ganti nilai mereka. Sebaliknya, dia lebih rendah hati ketika mengetahui bahwa ayah Qin Yichen, Qin Haoran juga duduk di sana. Oh, gadis itu sebenarnya berasal dari kota kekaisaran Kadipaten. Lu Heze sedikit terkejut, dia samar-samar menebak wanita di depannya, di luar kebiasaan. Karena Xia berasal dari kota kekaisaran, bisakah aku tahu apakah anakku baik-baik saja sekarang? Qin Haoran menindaklanjuti karena dia khawatir dengan Qin Yichen. Orang tua selalu memiliki hati yang melekat pada anak-anaknya. Paman Qin yakinlah bahwa Tuan Qin sekarang adalah pejabat tamu dan hui dan statusnya sangat mulia. Saat menjawab, Xia Ziling menghela nafas. Qin Yichen benar-benar keajaiban untuk sampai ke tempatnya sekarang. Ketika dia datang ke Heavenly Kilin Royal City, dia hampir tidak perlu menanyakannya, dia hanya mendengar sesuatu tentang Qin Yichen. Oleh karena itu, dia bahkan lebih luar biasa tentang pencapaian Qin Yichen saat ini. Itu bagus, maka itu bagus. Setelah mengetahui bahwa Qin Yichen baik-baik saja, Qin Haoran akhirnya lega, dan senyum di wajahnya semakin meningkat. Dan akan menjadi tamu resmi. Lu Heze, yang memiliki pemahaman tentang Kadipaten, terkejut. Itu adalah rumah tertinggi dari Duci Pil Refining Master. Seorang remaja laki-laki bisa menjadi pejabat tamu dan hui. Bisa dilihat seberapa tinggi prestasinya dalam meracik pil. Semua orang mau tidak mau berseru setelah mengetahui seperti apa dan nantinya. Awalnya, beberapa hal dari prefektur Zong membuat mereka merasa luar biasa, tetapi sekarang mereka tiba-tiba menemukan bahwa Qin Yichen berdiri lebih tinggi ketika mereka belum merespons.
Aku ingin tahu mengapa Xia datang ke sini, mengapa? Bersemangat untuk kembali, Lu Heze masih bertanya dari mana dia datang. Aku baru saja datang untuk melihat di mana Tuan Qin tinggal. Memikirkan niatnya sendiri, Xia Ziling sedikit tertunda, dan kemudian dia membuat alasan untuk berbicara tentang masa lalu. Seseorang datang dari jauh. Xia Ziling pasti tinggal di istana. Disitulah Putri Ling tinggal. Di bawah pertanyaan Xia Ziling, penjaga menunjukkan jalannya. Lu Lingying. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk melihat wanita seperti apa dia, terpesona oleh karakter seperti Qin Yichen. Namun, dia tidak menyadari mengapa dia begitu peduli. Di halaman belakang istana, dia melihat Lu Lingying. Itu adalah wanita cantik yang tidak kalah dengannya, mungkin karena latihan formula tubuh konstan mendalam neter, Lu Lingying penuh dengan embun beku di tubuhnya, seperti Ratu Es. Bahkan Xia Ziling, yang sudah menjadi ranah Raja Bela Diri, masih merasakan hawa dingin yang pahit saat dia mendekati Lu Lingying, yang membuatnya heran. Dia memiliki martial spirit, atribut biasa, bagaimana itu bisa memengaruhinya, kecuali atribut ini di atas harimau surgawi. Tempat ini benar-benar aneh. Xia Ziling menghela nafas dalam hatinya. Siapa yang mengira bahwa di kerajaan sekecil itu, tidak hanya Qin Yichen, tetapi juga Dewa Perang Kadipaten, tetapi juga lawan yang harus dia perhatikan. Chapter 371, Grand Master of Alchemist. Mungkin dia memperhatikan kedatangan Xia Ziling, dan Lu Lingzhen selama kultivasinya, matanya terbuka perlahan. Melihat wanita aneh di depannya, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Secara khusus, dia juga menemukan bahwa mata wanita aneh itu tertuju pada dirinya sendiri, seolah melihat dirinya sendiri. Gadis. Eleve Lingqi memanggil dua kalimat sebelum membangunkan Xia Ziling yang tenggelam dalam pikirannya. Maaf, hanya memikirkan sesuatu. Xia Ziling sedikit menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Dia tidak mengerti mengapa dia merasa bersalah. Anda tahu dia sekarang, tetapi Kadipaten Cujun, di Kadipaten, apakah Anda masih perlu takut pada siapa yang tidak bisa? Lu Ling tercengang, dan dia merasa semakin aneh dengan wanita di depannya. Karena keanehan, dia tidak mengerti bagaimana wanita ini datang ke tempat tinggalnya. Saya teman Tuan Qin. Saya datang ke Kilin Surgawi untuk melihat bekas kediaman Tuan Qin. Tampaknya menyadari bahwa peril diri sendiri ya aneh. Xia Ziling memilah emosinya dan berkata padanya sambil tersenyum. Suami saya. Lu Lingying sedikit terkejut, tetapi, memikirkan satu besar dan satu kecil yang meninggalkannya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Entah yang besar atau yang kecil, yang sudah lama keluar, tetapi tidak ada yang kembali untuk menemuinya. Jika bukan karena Qin Yichen yang mengatakan bahwa dia tidak bisa keluar ketika dia tidak bisa berkumpul di dalam tubuh Yin Qi, dia akan pergi ke prefektur Zong untuk mencari ayah dan putrinya. Namun, bahkan setelah berkonsentrasi begitu lama, dia masih memiliki jalan panjang untuk mencapai pencapaian kecil neter yang mendalam. Hati wanita selalu lebih halus daripada pria. Mungkin Lu Heze merasa kedatangan Xia Ziling normal, tetapi Lu Lingying merasa sedikit tidak biasa. Terutama rasa bersalah Xia Ziling patut diragukan. Saat memikirkan belahan jiwa di sekitar Qin Yichen, Lu Lingying tidak bisa menahan nafas. Beberapa hal tidak berdaya. Qin Yichen sangat baik sehingga semua orang di sekitarnya tidak bisa tidak memperhatikannya. Wajar jika seorang wanita tertarik padanya. Bukankah Anda salah satu dari mereka yang tertarik? Gadis-gadis masuk dan duduk. Meskipun itu adalah pemahaman Xia Ziling, Lu Lingyu sama sekali tidak berada di bawah perintah pengusiran, tetapi membawanya ke istananya sendiri. Ketika kedua wanita itu berbicara, mereka menemukan bahwa keduanya memiliki banyak kesamaan satu sama lain. Setelah sekian lama, keduanya saling mencintai. Tentu saja, saya saling bertanya tentang Qin Yichen. Lu Lingzhen tentu saja menyesal. Omong-omong, dia dan Qin Yichen bisa berkumpul karena kejadian tak terduga di reruntuhan. Itu juga kecelakaan yang memungkinkan dua orang berkumpul. Putri ada di sana. Setelah mengetahui bahwa keduanya sudah memiliki Xiaolinger, Xia Ziling tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Melihat ke arah mata Lu Lingying, sesuatu yang aneh, saya tidak tahu apakah itu terkejut atau iri. Lu Linghan mengangguk. Meskipun Xiaolinger adalah kristalisasi dari dua orang,
itu juga sangat istimewa. Baik dia dan Qin Yichen tahu ini. Bagaimanapun, Xiao Linger adalah putri mereka. Ini tidak dapat diubah. Setelah mengetahui bahwa Qin Yichen memiliki beberapa belahan jiwa, mata Xia Ziling tidak bisa tidak menjadi cerah. "Kakak perempuan, apakah kamu tidak keberatan?" Dia bertanya ragu-ragu. Apakah adik perempuan itu berpikir aku akan berguna? Lu Lingying berpura-pura mendesah, tapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan ekspresi sedih. Ini adalah seorang spesialis dao bela diri yang dihormati dunia. Adalah normal bagi seorang pria untuk memiliki banyak istri dan selir. Misalnya, ada lusinan wanita cantik di harem ayahnya Lu Hese. Setelah mendapatkan hasil ini, Xia Ziling tampak santai, dan seluruh orangnya santai. Percakapan selanjutnya tentu saja lebih menyenangkan. Namun, berapa lama Xia Ziling tinggal di Heavenly Kilin? Karena, dia juga tahu bahwa Qin Yichen harus segera kembali. 3 hari kemudian, Kilin surgawi di luar kota. 2 wanita cantik dan berbunga-bunga, kecantikan bukanlah pesta. Adik perempuan Xia akan bermain lebih banyak di masa depan, jadi datang dan mengobrol denganku. Setelah 3 hari bergaul, hubungan kedua wanita tersebut naik ke level pacar, dan Lu Lingdi tentu tidak ingin dia pergi. "Kakak perempuan, jangan khawatir, saya akan sering datang." Nyatanya, Xia Ziling tidak mau pergi. Di sini, tidak ada penipuan, dan dia sangat rileks secara fisik dan mental. Bersama-sama, ada perbedaan. Ketika Xia Ziling memulai perjalanan pulang, Qin Yichen juga berangkat dari kota senja dan terbang ke arah prefektur Zhong. Li Yuanba bersamanya dalam perjalanan ini. 1000 kota prefektur Zhong, Kabupaten Lan, jaraknya jauh dari kota senja, dan jaraknya sangat jauh. Bahkan jika itu adalah kecepatan penerbangan Qin Yichen dan Li Yuanba, akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 4 hari untuk tiba. Li Yuanba juga jarang santai sekali. "Setiap kali saya melewati kota besar, saya harus berhenti. Akibatnya, waktu tempuh juga sangat tertunda. Untungnya, situasi di Twilight telah stabil. Qin Yichen juga tidak perlu mewaspadai siapapun setiap hari. Sepanjang jalan, tidak ada batasan dan tekanan psikologis, tetapi sangat santai." Sebelum perjalanan, Qin Yichen juga secara khusus membuat palu godam yang terbuat dari safir besar untuk Li Yuanba. Namun karena palu godamnya terlalu angkuh, apalagi sekarang reputasi Li Yuanba sudah menyebar jauh, pada dasarnya melihat palu godam, bisa ditebak identitasnya. Untuk alasan ini, Qin Yichen juga memaksa Li Yuanba ke atas ring dengan memaksa palu godam awan yang membuat Li Yuanba tidak tahan untuk tidur. Meskipun Li Yuanba mengeluh, dia hanya bisa menurut untuk tinggal di setiap kota untuk sementara waktu. Selama perjalanan, 2 orang berhenti dan berhenti. Awalnya perjalanan 2-3 hari. Butuh waktu 4 hari bagi mereka untuk memasuki area 5 mil. Central Collar City, sebuah kota besar di wilayah selatan 1000 Lan County. Mencapai kota terkemuka di wilayah selatan, Li Yuanba dengan terampil menjatuhkan dirinya di luar kota, lalu cepat atau lambat menuju kota. Qin Yichen juga menekan keinginan untuk segera kembali ke prefektur Zhong, dan dia dengan enggan mengikuti Li Yuanba. Kedua pria itu berjalan langsung ke kota tanpa terhalang sama sekali. Prajurit yang menjaga kota belum melangkah maju untuk bertanya, tetapi Li Yuanba mundur dan menoleh ke belakang. Setelah memasuki kota, Li Yuanba langsung berjalan menuju wilayah tengah kota, dan setelah melewati beberapa jalan dengan banyak orang, sosoknya berhenti di depan sebuah restoran besar. "Aku dengar ada roh yang disebut darah kukup di kota kera ini. Jangan hentikan aku akan meminumnya hari ini." Li Yuanba bergumam pada Qin Yichen, dan tidak sabar untuk masuk ke restoran. Chapter 372, Grandmaster of Alchemist. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Li Yuanba ini tidak tahu apakah dia berada di sekolah menengah militer. Pada saat yang sama kekuatannya meningkat, dia juga suka minum. Namun, Qin Yichen tidak keberatan, ini adalah preferensi pribadi Li Yuanba, dan dia tidak ingin mempedulikannya, selama itu tidak mempengaruhi jadwal, dia akan membiarkannya. 2 orang memasuki restoran dan tidak pergi ke kamar pribadi. Sebaliknya, mereka menemukan tempat duduk di dekat jendela dan duduk. "Bos, beri aku 10 pon anggur terkuatmu." Li Yuanba berteriak ke meja sebelum dia duduk. 10 pound. Mendengar minuman keras Li Yuanba, orang-orang di restoran melihat ke samping,
dan ada senyuman di mata mereka. Siapa yang tidak tahu bahwa Kako Blood Wine dari Central Leading City adalah wine terkuat di seluruh Seribulan County. Rata-rata orang tidak tahan setengah kati. Sekalipun itu orang yang kuat dan kuat, jumlah maksimumnya adalah 2 atau 1 kilogram. 10 kati. Saya khawatir seluruh kota pusat China mungkin tidak dapat menemukan satu orang yang memiliki alkohol sebanyak ini. Jalur mata aneh diproyeksikan, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi menepuk dahinya, melihat keluar jendela, pandangan yang tidak saya kenali. Apa yang dilihat? Cepat dan bawakan anggurnya. Menghadapi jalur tatapan heterogen, Li Yuanba mengerutkan kening, berteriak marah. Nah, sangat diseret, apakah kamu tahu di mana ini? Restoran ini tidak rendah kelasnya, dan siapapun yang bisa masuk ke sini kaya atau mahal, orang dengan latar belakang, dan langsung ada 2 orang pemarah yang menepuk meja dan berdiri dengan tidak puas. Begitu kata-kata kedua orang itu jatuh, Li Yuanba menatapnya dengan ki yang mengerikan. Lulus. Kebodohan ini dilakukan tanpa mengetahui berapa banyak orang yang dibantai. Mungkinkah anak-anak kaya ini bisa menolak? Bahkan jika Li Yuanba memiliki kendali, itu hanya mengungkapkan jejak, tetapi juga membuat mereka yang tidak puas segera ditutup mulut, duduk dengan patuh. Merasakan gerakan di restoran, Qin Yichen bosan menggelengkan kepala. Orang ini benar-benar menggunakan metode ini di mana-mana. Segera, orang-orang di restoran membawa anggur darah kukuk yang diminta Li Yuanba, dan memesan beberapa hidangan, dan Li Yuanba mulai makan dan minum. Di mata keheranan semua orang, kurang dari setengah jam, 10 pon anggur diminum oleh Li Yuanba sendirian. Bos, 10 pound lagi. Li Yuanba melambaikan tangannya lagi. Li Yuanba sepertinya mabuk, minum dari mangkuk besar ke mangkuk besar, dan lambat laun, orang-orang di restoran juga agak mati rasa. Setelah itu, restoran dikembalikan ke masa lalu, dan jalur bisikan mulai terdengar lagi. Halo, pernahkah kamu mendengar tentang Twilight? Ketika Qin Yichen 100 membosankan, ada suara misterius di atas meja tidak jauh dari sana. Maksudmu Dewa Perang Kadipaten Li Yuanba dan Qin Yichen yang jenius? Di meja, seorang pria mencibir dengan bibir melengkung, teman misterius yang berpura-pura. Apakah kamu sudah mengerti? Mereka yang berbicara sebelumnya tercengang, dan kemudian sedikit malu. Hal besar ini keluar beberapa hari yang lalu. Qin Yichen itu, tetapi orang dari Kabupaten Seribulan kami, adalah yang terakhir kali, pemuda yang bersinar di KTT dan ibu kota Kabupaten Seribulan. Tidak disangka, dia sekarang menjadi ofisial tamu dari Twilight Danish Club. Iya, aku tahu bahwa ketika aku berada di 1000 mil, kita harus merawatnya dengan baik, mungkin kita bisa menggabungkan ksatria. Beberapa pria sedang mengobrol dan merasakan, dan dalam nada mereka, kecemburuan terungkap sepenuhnya. Siapa yang tidak ingin menjadi orang yang diiklankan di populasi, tetapi tidak semua orang memiliki kualifikasi ini. Mendengar kata-kata ini, Qin Yichen juga tidak berdaya untuk menggelengkan kepalanya, tidak menyangka. Hanya butuh beberapa hari untuk insiden senja mencapai 1000 kabupaten Lan. Dan protagonis lain dalam topik mereka, Li Yuanba, bahkan tidak mendengarkan percakapan itu. Masing-masing mengurus urusan mereka sendiri, makan dan minum seperti orang lapar yang belum makan selama beberapa hari. Setelah bosan beberapa saat, Qin Yichen juga bersiap untuk bangun dan pergi, tetapi ketika dia hendak pergi keluar rumah lelang, percakapan yang datang lagi di meja itu membuatnya terlihat sedikit berbeda. Saya mendengar bahwa Qin Yichen menciptakan kamar dagang. Iya, dengan Qin Yichen, kamar dagang Feile ini, saya khawatir saya akan mengemudikan seluruh kadipaten di masa depan, bukan? Hehe, itu tidak benar. Saya mendengar bahwa kamar dagang Feile beberapa hari terakhir juga mengalami beberapa masalah. Apa, saat ini, apakah ada yang berani mengganggu kamar dagang? Aku tidak mengerti ini, sebenarnya aku baru mendengarnya. Setelah pria itu selesai berbicara, dia tiba-tiba ragu-ragu, mengangkat kepalanya perlahan, dan melihat siluet yang muncul di depannya, tidak dapat menahan menelan air liur dan berkata, "Ini adalah seorang remaja yang bepergian dengan seorang pria tegap yang telah meminum puluhan pon anggur. Kamu mengatakan tentang kamar dagang, masalah apa yang kamu temui?" Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, Shen Seng bertanya padanya. Aku tidak begitu jelas, tapi ku dengar itu terkait dengan Ye Liangchen, kepala kamar dagang Feile.
Pria itu sedikit gugup dan menjawab. Dia bisa merasakan momentum yang mengesankan dari Qin Yichen, dan bahkan sulit baginya untuk bernapas. Kamu Liang Chen. Mendengar bahwa dia menyebut Ye Liang Chen, Qin Yichen mengerutkan kening, berterima kasih kepada pria itu, dan kemudian, setelah melihat Li Yuanba dan membuang uangnya, keduanya menyapu jendela dan naik ke langit. Terbang di langit, ranah Martial King. Melihat dua orang terbang menjauh, semua orang di restoran terkejut. Begitu mudah ranah raja bela diri, dan pria kuat yang diselimuti Qi yang mengerikan. Tiba-tiba, seseorang sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresi ngeri muncul di wajahnya, dan dia berteriak, apakah mereka Qin Yichen dan Li Yuanba? Ketika saya mendengar bahwa Ye Liang Chen dalam masalah, Li Yuanba tidak lagi tertarik untuk tinggal. Setelah dua orang terbang keluar, mereka langsung bergegas ke kota prefektur Song. Di bawah kecepatan dua orang, hanya 2 jam, garis besar kota yang samar-samar terlihat muncul di hadapan Qin Yichen. Setelah memasuki prefektur Song, Qin Yichen bergegas ke kamar dagang. Namun, yang mengejutkannya, kamar dagang sama sekali tidak mengharapkan tanda-tanda kehancuran, dan bahkan bisnisnya terlihat jauh lebih baik daripada sebelum dia pergi. Apa yang terjadi? Qin Yichen mengerutkan kening, yang sepertinya merepotkan. Kemudian, agar tidak menimbulkan sensasi, Qin Yichen sama sekali tidak masuk dari pintu masuk utama, melainkan membawa Li Yuanba ke lobi samping kamar dagang Feile. Chapter 373, Grandmaster of Alchemist. Kurang 2, sebelum memasuki aula, terdengar suara terengah-engah. Mendengar suara ini, Qin Yichen diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Ini tidak diragukan lagi adalah suara Ye Liang Chen. Namun, sepertinya suara ini agak salah. Saat masuk, langkah Qin Yichen dan Ye Liang Chen tiba-tiba terhenti, dan ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, warna yang luar biasa muncul di mata mereka. Apa yang mereka lihat? Bola daging menggelinding. Tidak, tepatnya, Ye Liang Chen yang berlari. Jika itu lari, Fatih, apa yang kamu lakukan? Di tengah jalan, dua orang akhirnya sadar kembali. Li Yuanba menelan ludah dan berkata, memanggil tanpa sadar. Saya harus mengatakan, sebenarnya, Ye Liang Chen masih sesuai dengan seleranya. Pak, dengan jatuhnya suara Li Yuanba, tubuh Ye Liang Chen berhenti dan memunggungi tubuh mereka, seolah gemetar hebat karena konsumsi yang berlebihan. Lao, sudah berapa kali ku bilang, tidakkah kau menyebutku gendut? Ye Liang Chen tersentak, dan kemarahan dalam nada suaranya terungkap sepenuhnya. Keluar, berani panggil ayahku gendut, kamar dagang Feile tidak melakukan urusanmu. Ye Liang Chen tidak menoleh, hanya melambaikan tangannya, memarahi. Gatalkan, melihat dia begitu pelit di depan dirinya sendiri, Li Yuanba juga terkejut. Segera, gulungan lengan baju dipindahkan ke arahnya. Sepertinya aku harus memberimu latihan. Ah! Ups, sial, wajahku yang imut dan tampan. Ye Liang Chen yang malang, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk detik terakhir, dan dengan cemberut menutupi wajahnya di detik berikutnya. Dewa perang kita Li Yuanba masih menganut prinsipnya sendiri, pukul orang. Aku bertarung denganmu. Ye Liang Chen berjuang untuk berdiri, mengayunkan cakarnya, dan ingin membalas dendam, tetapi melihat wajah yang hanya muncul dalam mimpi buruknya, Li Damang. Kulitnya tiba-tiba menjadi pucat, kakinya tidak stabil, dan dia mundur beberapa langkah, dengan pusat gravitasi yang tidak stabil, duduk di tanah dengan satu pantat, dan jatuh setinggi 4 kaki ke langit. Apa katamu? Li Yuanba menggosok tinjunya, dan suara tulang terdengar, dan wajahnya bergerak ke tanah, Ye Liang Chen. Kamu, jangan datang. Ye Liang Chen terus menggeliat di tanah, suaranya bergetar. Di mana dia bisa berharap bintang jahat yang telah keluar selama beberapa tahun ini telah kembali? Oke, ketika dia melihat dia dianiaya, Qin Yichen berbicara. Kamar dagang Feilao tidak sama sekali apa yang terjadi, dan yang disebut protagonis dari acara tersebut sebenarnya sibuk menurunkan berat badan. Mulut Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia bertanya-tanya apakah otak orang ini geli. Apakah pria ini benar-benar berpikir bahwa rasa malu di tubuhnya masih memiliki harapan? Lain kali kakek memperbaikimu. Li Yuanba menepuk Ye Liang Chen hanya membiarkannya mengejar wajahnya yang gemuk. Ye Liang Chen menutupi wajahnya, menangis seperti menantu kecil yang diintimidasi. Menangis lagi dan aku akan pergi.
Qin Yichen dengan dingin mendengus, saya tidak tahu obat apa yang dijual dalam labu botol. Namun, jika Anda terstimulasi, itu sudah pasti, jika tidak, berat badan Anda tidak akan turun tanpa alasan. Tidak, Ye Liangchen menyeret catatan panjang di mulutnya, dengan cepat bergerak, dan memeluk paha Qin Yichen dengan erat, saudara Qin. Tidak, saudara Qin, paman Qin, tetapi Anda harus memikirkan solusi untuk saya. Lepaskan, lepaskan. Melihatnya menyeka hidung dan air mata pada dirinya sendiri, Qin Yichen menahan keinginan untuk mencekiknya, dan mencoba menarik kakinya ke belakang. Jangan lepaskan lagi, aku akan memanggil Li Damang untuk membersihkanmu. Ketika dia mendengar 3 kata dari Li Damang, tubuh Ye Liangchen yang hampir tidak sadarkan diri menggigil. Selama waktu ini, Qin Yichen menendangnya dan menarik kakinya sendiri ke belakang. Namun, ada banyak benda tak dikenal di selang celana, yang membuatnya sangat ingin membunuh. Huff. Dia dengan marah mendengus, tidak lagi memperhatikan Ye Liangchen, yang terjerat dalam pertarungan, kembali ke kamarnya untuk mengubah diameternya. Setelah berganti pakaian, Qin Yichen sama sekali tidak pergi ke Ye Liangchen, tetapi datang ke kantor kamar dagang Fei Le dan menemukan Su Ruyan. Anda kembali. Melihatnya, wajah cantik Su Ruyan tiba-tiba menunjukkan senyum kebijaksanaan, dan dengan cepat berdiri. Melihat wanita cantik ini di depan bulan yang menutupi, mempermalukan bunga, Qin Yichen dalam suasana hati yang baik sekaligus, tidak ada yang terjadi. Tidak, Su Ruyan menggelengkan kepalanya, menatapnya dengan sedikit keraguan, jelas tidak mengerti mengapa dia berkata demikian. Saat ini, kamar dagang Fei Le dilindungi oleh County. Di dalam kamar dagang, ada seorang spesialis dao bela diri tingkat Martial King yang duduk di kota Seribu Lan County. Siapa yang begitu mencolok untuk memprovokasi kamar dagang Fei Le? Aneh, apa yang terjadi dengan lemak itu, bagaimana mati atau hidup? Qin Yichen menggaruk kepalanya. Ye Liangchen, yang tidak takut apapun di surga atau bumi, siapa selain Li Yuanbai yang dia layani? Qin Yichen tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa membuat perubahan besar. Maksudmu dia, memikirkan Ye Liangchen? Wajah Su Ruyan tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Apakah ada yang memikirkannya? Mata Qin Yichen sedikit membeku. Ye Liangchen, tetapi anggota inti kamar dagang Fei Le, memiliki banyak rahasia kamar dagang Fei Le di tangannya, termasuk resep gabungan dari Dan. Ide bermain Ye Liangchen tidak berbeda dengan ide memainkan resep obat majemuk. Inilah mengapa Qin Yichen waspada. Itu idenya. Su Ruyan menatapnya dengan marah. Orang ini pertama-tama tidak bertanya pada dirinya sendiri apakah dia lelah, tetapi dia peduli dengan lemak. Apakah dia tidak sebaik lemak di hatinya? Qin Yichen berkedip padanya, tidak yakin dari mana asalnya. Namun, marah dan marah, Su Ruyan masih memberitahunya tentang Ye Liangchen. Ternyata gendut ini benar-benar jatuh cinta pada seorang gadis. Alasan mengapa berat badannya turun adalah karena gadis itu. Namun, tampaknya Ye Fati yang sedang berkembang pesat dalam karirnya cukup rumit dalam hal emosional. Memang dari segi bentuk tubuhnya, gambarannya, akan ada gadis yang mau menikah dengannya, dan itu hantunya. Biarkan dia mematahkan ide itu. Sudut mulut Qin Yichen berkedut. Pada titik ini, dia benar-benar tidak bisa membantu Ye gendut. Tidak bisa merusaknya. Di luar pintu, lolongan Ye Liangchen untuk membunuh babi begitu sunyi dan sengsara. Kemudian dia mendobrak pintu dan menatap Qin Yichen dengan air mata berlinang. Namun, saat ini, Qin Yichen telah bersiap untuk waktu yang lama, menendangnya, dan segera melarikan diri ke sini. Qin Yichen masih berpikir terlalu sederhana. Pada hari-hari berikutnya, Ye Liangchen pada dasarnya tetap bersamanya, kemanapun dia pergi, dan bahkan Qin Yichen ingin menemukan cinta Su Ruyan. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Chapter 374, Grandmaster of Alchemist. Katakan, gadis apa yang ingin kamu sakiti? Qin Yichen mengangkat secangkir teh, berbaring di kursi setengah jalan, mengusap kepalanya, dan tersesat tanpa daya. Beberapa hari terakhir, Ye Liangchen, seperti wanita parubaya yang mengoceh, terus berbisik di telinganya, bahkan dalam latihan, bahkan di tengah malam. Apalagi yang bisa dia lakukan? Hehe, aku tahu kamu tidak akan peduli dengan acara besar seumur hidup kakak.
Mendengar kata-kata kompromi Qin Yichen akhirnya, Ye Liangchen, yang memiliki ekspresi wanita yang berduka, segera tersenyum dan buru-buru berlari ke Qin Yichen, melihat sekeliling, dan perlahan-lahan mengeluarkan beberapa kata. Nona muda sulung sejarawan, Si Jingyan. Berbicara tentang nama ini, dia belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan dua awan merah muncul di wajah gemuk itu. Hei Ye Liangchen, kamu gendut, bahkan saat dia pemalu. Begitu kata-kata Ye Liangchen jatuh, seteguk teh baru Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi meludah, dan Ye Liangchen yang menawan tiba-tiba disemprot. Batuk-batuk-batuk, Qin Yichen menepuk dada, hampir tersedak seteguk teh. Saat ini, Ye Liangchen tidak bersalah dengan raut wajahnya. Dia menyekat teh di wajahnya dengan jubah lengan. Tidak ada gangguan sama sekali, tapi dia memandang Qin Yichen dengan lebih penuh harap. Pantas saja Qin Yichen begitu kehilangan kendali diri. Sejarawan adalah keluarga besar Kabupaten Qiyun, dan kekuatannya sangat kuat, bahkan jika itu adalah keluarga 1000 lang dari Kabupaten Lan. Ye Liangchen ingin hancur, apakah itu nona muda sulung dari keluarga besar? Orang-orang berjanji bahwa dia akan menjadi hantu. Bos, kamu tidak bisa melanggar kata-katamu, kamu berjanji padaku. Wajah Ye Liangchen berkerut menjadi labu pahit, dan dia berteriak ke lengan baju Qin Yichen. Kapan aku berjanji padamu? Juga sejarawan nona muda sulung. Qin Yichen mengalami sakit kepala yang parah. Melihat harapan Ye Liangchen, dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi dahinya dengan satu tangan, dan berpikir cepat. Dalam hal latar belakang, dalam statusnya saat ini, saudaranya Ye Liangchen pasti layak menjadi nona muda sulung sejarawan. Namun, tubuh dan penampilan Ye Liangchen lebih dari 300 kg, saya khawatir tidak ada wanita yang bisa menerimanya. Ye Liangchen, bagaimana kamu mengenal sejarawan nona muda sulung? Qin Yichen membelai dahinya sedikit, bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejarawan datang ke kamar dagang Velo untuk membeli ramuan hari itu dan saya ditolak karena suatu alasan. Mengapa? Qin Yichen bertanya, bingung. Itu memaksaku untuk melihat Zhao Ritian dan aku, tapi dia hanya memberi hormat dengan Zhao Ritian dan mengabaikanku. Ye Liangchen berkedip polos dengan celah kecil yang tersisa, dan Houzi terus mengatakan bahwa wajahnya yang gemuk juga jarang dan agak memerah. Kemudian, ketenangan muncul, bahkan Jingyu memanggil, kamu baru saja menolak sejarawan karena omong kosong itu, dan kemudian nona muda sulung datang, dan kamu jatuh cinta pada pandangan pertama. Qin Yichen bertanya ragu-ragu. Setelah melihat anggukan serius Ye Liangchen, dia terdiam beberapa saat. Kesan pertama tidak bagus, bahkan lebih sulit untuk mencocokkan dua orang. Bos, sebenarnya, aku menemukan Jing juga menyukaiku. Dan, dia masih di prefektur Zong. Ye Liangchen memandang Qin Yichen. Pergi. Ketika Qin Yichen menepuk pahanya, sikapnya jelas, dan tekadnya jelas. Bos, aku akan memimpin jalan. Mendengar ini, mata Ye Liangchen memancarkan kegembiraan dan sinar cahaya, bahkan jika dia keluar dengan kecepatan tercepat yang dia pikirkan. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, mengangguk, mengikuti dari dekat. Diam, nama yang sopan, dengan tegas tidak bisa membiarkan Ye Liangchen menjadi momok. Dipimpin oleh Ye Liangchen, dua orang segera datang ke penginapan terbesar di prefektur Zong, tidak jauh dari kamar dagang. Bos, para pendiam dan sejarawan tinggal di penginapan ini. Ye Liangchen melihat ke jendela, wajahnya terpesona. Aku tahu bos tidak akan mengabaikanku, jadi aku dengan sengaja menyeret ramuan yang mereka inginkan. Mendengarkan beberapa kata Ye Liangchen, Qin Yichen tidak membantu tetapi mulai mengacaukannya, dan selalu cerdik Ye Liangchen, bahkan untuk perasaan mereka sendiri, sehingga bertentangan dengan beberapa hati nurani pengusaha industri. Masih sepertimu, tinggal di prefektur Zong. Namun, jika dipikir-pikir, jika ini diganti oleh orang lain, saya khawatir akan sama. Qin Yichen mengangguk, tanpa banyak bicara, siap berjalan menuju Inn. Keluar. Saat itu, suara tapal kuda tiba-tiba terdengar. Siapa yang begitu gila? Qin Yichen mengerutkan kening, melihat ke samping, hanya seekor kuda yang berlari kencang di kejauhan. Kuda itu berhenti tepat di depan Qin Yichen II dan siluet yang 30% lebih kekar dari Li Yuanba, dan juga melompat darinya. Saat ini, Qin Yichen dapat melihat orang itu dengan jelas. Saya melihat orang ini 5 besar dan 3 tebal, tinggi dan kuat.
Benar-benar dapat dikatakan bahwa orang dapat duduk di lengan mereka, dan suara paha dapat membuat kuda berlari. Betapa berani dan kuatnya Yu Kixuanang. Ketika Qin Yichen melihat lebih dekat, dia tidak bisa menahan nafas dingin. Pria besar itu memiliki dada yang menonjol, bokong yang bulat, dan tidak ada simpul tenggorokan di tenggorokannya. Ternyata seorang wanita yang sangat mendominasi. Qin Yichen menghela nafas dalam hatinya. Dunia ini benar-benar aneh. Ada wanita yang bahkan lebih kekar dari Li Yuanba. Dia tidak akan percaya jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Namun, perasaan Qin Yichen segera berubah menjadi garis hitam. Hanya karena, pada saat ini, Ye Liangchen II meraih lengannya dengan mata cerah, dan suara bersemangat juga terdengar di telinganya. "Bos, ini calon istriku, lihat apakah itu bantalan yang seksi dan temperamen yang menawan, mempesona." Mendengar kata-kata Ye Liangchen, Qin Yichen hanya merasakan surga jatuh dan bumi terbelah. Bumi berguncang dan gunung bergetar di dalam hatinya, membuatnya pusing untuk beberapa saat, dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di tanah. Wanita ini ternyata adalah wanita yang membuat Ye Liangchen jatuh cinta pada pandangan pertama, Si Jingyan. Jika bukan karena Ye Liangchen memegang lengannya saat ini dan tidak mengirimnya pergi, dan pada saat yang sama menatap wanita kekar dengan mata terbuka, Qin Yichen akan menyelinap pergi. Didorong oleh Ye Liangchen, Qin Yichen batuk 2 kali dan meneriakkan satu cangkir di tangan lain kepada Si Jingyan, berkata, "Nona muda Si Yakin. Mati gendut, kenapa kamu di sini lagi? Bukankah wanita tua itu menyuruhmu untuk tidak datang dan menggangguku lagi?" Namun, sebelum Qin Yichen selesai berbicara, percakapan itu diinterupsi oleh gadis Si. Pada saat ini, Qin Yichen memperhatikan bahwa Ye Liangchen tidak dapat membantu menarik lengannya sedikit lebih erat, jelas dia sedikit bersemangat. "Jangan takut menjadi laki-laki, bukankah kamu bilang dia menyukaimu?" Sudut mulut Qin Yichen berkedut, bagaimana kelihatannya Ye Liangchen lebih seperti perempuan. Ye Liangchen tidak menjawab, tetapi mencengkeram lengan Qin Yichen lebih keras lagi. Chapter 375, Grand Master of Alchemist. Sialan, Qin Yichen menggelengkan kepalanya, dan spirit power memindahkan Ye Liangchen dari belakang. Di hadapan si Jingji, Ye Liangchen menjadi malu untuk sementara, pemalu seperti gadis kecil, tetapi setelah menarik napas dalam-dalam, dia membanting dadanya, dengan keras berkata, "Jingji, dengarkan aku sangat menyukaimu, aku tahu kamu juga menyukaiku, ayo menikah." Kata-kata langsung seperti itu membuat Qin Yichen tersipu malu untuk sementara waktu, tetapi dia menemukan bahwa si Jingying, yang mengira dia akan segera meledak, berubah menjadi tersipu. "Lihat, benar-benar," Qin Yichen terkejut, "siapa kamu, berani menggoda keuanganku?" Namun, saat ini, terdengar suara minuman kemarahan. Pada saat ini, Qin Yichen melihat seorang pria mengejar dari belakang dengan terengah-engah, berdiri di samping si Jingying. Qin Yichen tidak bisa membantu menyipitkan matanya ketika dia melihat pria itu. Karena pria ini, dia benar-benar terlihat agak sulit dijangkau. Dapat dikatakan bahwa Qin Yichen pernah berpikir bahwa Ye Liangchen adalah yang paling jelek, tetapi setelah melihat pria ini, Qin Yichen menemukan bahwa dia masih terlalu muda. Salah, terlalu salah. Pria itu bertubuh pendek, berdiri dengan si Jingyan yang kekar, tetapi pinggang yang terakhir, wajahnya lebih mual, mulutnya penuh taring, dan gigi tengahnya tumbuh jelek. Namun, bahkan bibir seperti dahsyan itu mungkin tidak dapat membungkusnya. Setelah sekilas, Qin Yichen tidak tahan untuk melihat ke belakang. Ketika dia melihat ke arah Ye Liangchen, dia merasakan untuk pertama kalinya bahwa Ye Liangchen sangat tampan dan tampan. Tidak menunggu Qin Yichen Ye Liangchen berbicara, si Jingying berteriak dengan ketidakpuasan. "Lan Hua, siapa keuanganmu? Tenang, ayahku pergi ke sejarawan untuk melamarmu, dan aku datang ke sini untuk menjemputmu." Seorang pria bernama Lan Hua melontarkan ekspresi ketidakpuasan, tetapi atau dikatakan, "Kamu jelek berani keluar dan melamar pernikahan," seru Ye Liangchen, dan melompat keluar, menunjuk ke arah kemarahan biru. "Hal-hal lain-lain, siapa yang kamu bicarakan?" Pria itu mengerutkan kening, satu mata besar dan satu mata kecil memelototi Ye Liangchen dan memarahi dengan keras. "Aku bilang kamu, ada apa?" Ye Liangchen juga pemarah dan tidak menunjukkan kelemahan. Namun,
Qin Yichen menemukan bahwa Si Jingying menatap Ye Liangchen dengan pandangan tak berdaya di matanya. Si Jingyan ini tampaknya memiliki sedikit arti bagi Ye Liangchen. Mata Qin Yichen sedikit menyipit, pikirnya dalam hati. Mati gendut, apakah kamu tahu siapa aku? Jari-jari Lan Hua menunjuk ke arah Ye Liangchen dengan gemetar, dan amarah yang dimarahi. Berlemak, Ye Liangchen tiba-tiba gemetar dan berkata di depan wanita tercinta bahwa dia gemuk. Pamanmu. Selanjutnya, Ye Liangchen tidak mengatakan omong kosong. Dia melangkah lurus, memutar kerah Lan Hua, dan melambaikan tangannya untuk terbang beberapa meter. Terlebih lagi, Ye Liangchen yang meminum cleansing marrow pill juga merupakan ranah martial grandmaster tahap awal, dan berurusan dengan orang jelek yang tidak sekuat dia dan memiliki kekuatan lebih rendah darinya. Bukankah ini hanya menjangkau untuk merebutnya? Bulir. Kemudian, teriakan Lan Hua terdengar seperti sedang membunuh babi. Tidak masalah musim gugur ini, taringnya yang paling menonjol bahkan telah lepas. Saya tersedak. Hilang. Itu, aku cacat. Sialan gendut, aku ingin kamu mati. Jeritan itu menjerit lama sebelum berakhir, dan kemudian, kata-kata penuh aura pembunuhan keluar dari mulut Lan Hua. Bang, bang. Segera setelah ucapan ini, wajah muram Ye Liangchen pergi, dan Qin Yichen juga melihat pemukulan brutal Ye Liangchen terhadap seseorang untuk pertama kalinya. Lagi pula, hanya Ye Liangchen yang diintimidasi olehnya dan Li Yuanba dan Zhao Ritian. Porsi. Di bawah pukulan Ye Liangchen, segera, suara kasar Lan Hua berubah menjadi jalan duka yang keras. Berhenti, berhenti. Melihat adegan ini, Si Jingqi cemas. Dia adalah patriark muda dari keluarga Twilight Lan, Ye Liangchen, cepatlah berhenti. Teriak Si Jingqi. Setelah mendengar kata-katanya, kerumunan yang menertawakan kerumunan tidak bisa menahan napas dingin. Keluarga Lan di kota Twilight. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh ibu kota kabupaten. Ye Liangchen mendengar kalimat ini juga, dan tinjunya terangkat di udara berhenti di udara. Apakah dia mengacau? Bodoh, apakah kamu tahu siapa aku? Lao Su akan memukulmu 9 klan, biarkan kamu tidak memiliki keinginan untuk hidup, nonaktifkan untuk meminta kematian. Pada saat ini, Lan Hua yang flamboyan juga mendesis. Ups, Ye Liangchen dalam masalah. Pada saat ini, kerumunan itu sunyi dan satu pikiran muncul di hati mereka. Aku bertanggung jawab atas pembunuhan. Dalam keheningan ini, suara dingin tiba-tiba terdengar. Orang yang mengatakan itu adalah Qin Yichen. Ketika dia mendengar kalimat ini, mata Ye Liangchen tiba-tiba meledak, dan warna kecemasan di matanya menghilang. Kamu berani? Lan Hua berteriak. Bang! Begitu kata-kata itu berakhir, dengan ganas dengan daging besar penuh di wajahnya menggedor wajahnya yang sudah hancur. Kamu, apakah kamu benar-benar teman Ye Liangchen? Anda akan menyakitinya seperti ini, tahukah Anda? Melihat kekerasan Ye Liangchen yang terus berlanjut, Si Jingying tidak bisa menahan diri untuk berteriak pada Qin Yichen, dan kemudian dia bergegas maju dan merobek keduanya dengan kasar. Pada saat ini, Ye Liangchen terengah-engah, dan sepasang kepalan daging berlumuran darah, dan Lan Hua adalah wajah yang berantakan, satu-satunya hidung normal, yang juga runtuh saat ini. Dapat dilihat bahwa Ye Liangchen tidak menyapanya barusan. Wajah ini, sampah, sampah, berani pukul aku. Lan Hua berteriak sambil berduka, dan di bawah tatapan mata Ye Liangchen, dia menggigil di sekujur tubuh, dan bergegas berlari keluar jalan. Kamu tunggu Laozi, Laozi harus menghancurkan 9 klanmu. Dan Anda, Si Jingyi, menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum, dan saya akan membiarkan sejarawan Anda membayar harganya. Dengan duka dan duka, siluet Lan Hua menghilang di ujung jalan. Ye Liangchen masih sikap acuh tak acuh, tapi Si Jingzeng adalah alis yang terjalin erat. Takut, langit turun dan aku di sini. Ye Liangchen menepuk dadanya dan berkata pada Si Jingying. Sebaiknya kamu segera meninggalkan prefektur Zong. Di hadapan kata-kata Ye Liangchen yang penuh keamanan, meskipun mata Si Jingying berkilat dengan warna berbeda, dia baru saja meninggalkan kalimat berikutnya dan melangkah ke In. Tenang, aku tidak akan pergi, aku ingin melindungimu. Ye Liangchen berteriak pada latar belakang Si Jingying. Tubuh kekar di lantai atas tampak bergetar, tetapi dengan cepat menghilang dari pandangannya. Chapter 376.
Grand Master of Alchemist. Yah, bos, bersamamu penuh percaya diri. Dengan enggan menatap Ye Liangchen kembali menatap Qin Yichen dan tersenyum. Mengapa? Apakah kamu tidak berani untuk tidak berbicara dengannya ketika kamu sendirian? Mata Qin Yichen menyipit sambil tersenyum. Brengsek, omong kosong. Bagaimana bisa? Ye Liangchen Fei tersipu, dan dengan cepat berdalih. Qin Yichen memutar matanya, saya tidak tahu dari mana asalnya rasa malu ini. Namun, dia merasa pandangan dunianya hampir terbalik. Tampaknya estetika beberapa orang ditakdirkan berbeda dari orang normal. Untuk Lan Hua, Qin Yichen tidak peduli. Keluarga Lan di Twilight mungkin merupakan monster besar yang tak tertahankan bagi kekuatan daerah, tetapi di matanya, itu tidak dapat dipertimbangkan. Hilang, Qin Yichen melirik Ye Liangchen dan bergerak menuju kamar dagang Feile. Tunggu aku. Ye Liangchen menyeret tubuh gemuknya dan mengikutinya dengan keras. Bos, kamu belum mengatakan apa yang harus dilakukan dengan bunga biru. Qin Yichen tidak menjawab, hanya tersenyum misterius. Biarkan orang ini mengkhawatirkannya, jika tidak, selalu tidak takut pada apapun di surga atau bumi. Kembali ke kamar dagang Fei Lao, Qin Yichen melihat Xiaoling, yang berjalan dalam warna hitam dan putih, dan sudut mulutnya tiba-tiba terangkat. Setelah jangka waktu tersebut, Xiao Hei rupanya mengakui takdirnya dan patuh pada Xiao Linger. Hai, melihat Qin Yichen, Xiao Linger berlari dengan cepat, meraih lengan bajunya, mata besar yang cerah dan cerdas, menatapnya dengan tajam. Aneh kalau Xiao Linger tidak melihatnya tumbuh dewasa. Dia masih anak-anak sekitar usia 3 atau 4 tahun. Qin Yichen ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Xiao Linger di dalam tubuh mengandung energi di luar imajinasinya, dan begitu meletus, seluruh domain akan dihancurkan. Qin Yichen mengkhawatirkan hal ini. Linger, apakah kamu ingin kembali dan melihat ibu? Dia berjongkok dan mengusap rambut Xiaoling dengan tangannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lu Lingying. Dia Yin Qi di dalam tubuh hanya bisa mengendalikannya sendiri. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, dia akan melukai orang-orang di sekitarnya dan bahkan melukai dirinya sendiri. Sudah begitu lama sejak saatnya untuk kembali dan bertemu orang yang dicintai. Kangen kamu, Little Linger mengangguk. Dia sebenarnya ingin kembali ke Kilin Surgawi, tetapi karena Qin Yichen akan pergi, dia diminta untuk tinggal di kamar dagang Feile, jadi dia tidak meninggalkan prefektur Song. Lagi pula, pada saat itu, ada rumah Li. Jika kamar dagang Feile tidak memiliki Xiao Linger, itu tidak akan dijamin. Ini berbeda sekarang. Keluarga Li telah disingkirkan. Di Duci-Duci, tidak ada kekuatan yang dapat mengancam kamar dagang Feile. Dia menyapa Suruyan, menyuruhnya bersiap memasuki kota senja. Qin Yichen membawa roh kecil itu dan berangkat dalam perjalanan pulang. Rekan adalah Li Yuanba. Lagi pula, dia berasal dari keluarga surgawi Kilin Li, jadi dia harus kembali dan melihatnya. Hari ini Heavenly Kilin bukan lagi Heavenly Kilin. Fokus Qin Yichen selalu pada Kilin Surgawi. Cepat atau lambat, soal majemuk dan tidak bisa disembunyikan. Mungkin tidak ada seorang pun di Kadipaten yang bisa mendeteksi keberadaan Frostwit. Setelah rahasia Frostwit diumumkan, Frostwit itu akan menjadi barang pertama yang dirampok oleh semua kekuatan. Lagi pula, sama sekali tidak ada cara untuk menggabungkan ramuan umum dengan komentar dengan persyaratan yang sama. Dan Kilin Surgawi, sebagai satu-satunya yang dapat mengolah Frostwit, ketika saatnya tiba, itu juga akan berdampak besar. Untungnya, meskipun senyawa dan menyebar, tidak akan terjadi dalam semalam untuk menemukan keberadaan Frostwit, jadi Qin Yichen pasti punya waktu untuk bersiap. Yuzi pulang. Saat hati Qin Yichen semakin dekat dan dekat dengan Heavenly Kilin, dia menjadi semakin bersemangat. Suasana hati seperti ini tidak seperti sebelumnya. Itu sebabnya Qin Yichen sangat menghargainya. Orang yang dicintai adalah skala kebalikannya, dan dia akan segera mati. Qin Yichen kembali dengan Xiao Linger, Qin Haoran, Du Binglan, Lu Heze, dan yang lainnya, semuanya dipenuhi dengan kegembiraan, menariknya untuk meminta kehangatan. Anakmu, sudah lama sekali kamu tidak keluar, dan kamu tidak kembali untuk melihat. Du Binglan menangis dan matanya merah. Ibu mertua, meskipun dia ingin putranya menjadi pemimpin, dia lebih memperhatikan keselamatan putranya. Ibu khawatir. Merasakan perhatiannya, Qin Yichen merasakan arus hangat di hatinya.
Dia juga ingin tinggal lama di Kilin Surgawi untuk menemani keluarganya, tetapi ada satu hal yang harus dia lakukan. Angin 1000 salju, wanita yang mengubah hidupnya, wanita yang paling membuatnya terkesan. Meskipun perilaku Ouyang Haotian di bidang peradangan ekstrim telah membuat angin 1000 kali bersalju, namun Ouyang Haotian, bagaimanapun juga, adalah orang yang selalu bersamanya. Selain itu, Qin Yichen tahu dengan jelas bahwa Ouyang Haotian sama sekali tidak mungkin melepaskan roh bela diri Phoenix Api dengan 1000 angin dan salju. Selama angin dan salju tidak mewaspadai Ouyang Haotian sama sekali, dia kemungkinan besar akan berhasil. Ini adalah yang paling diyakinkan oleh Qin Yichen. Yichen, kudengar sekarang kamu adalah pejabat tamu dan hui. Selain itu, ketika berbicara sampai tingkat tertentu, Lu Heze mau tidak mau bertanya. Singkatnya, perhatian semua orang terfokus pada Qin Yichen. Qin Yichen tidak mengerti bagaimana mereka mengetahuinya sejenak, tetapi masih mengangguk. Ternyata itu benar, Lu Heze dan yang lainnya langsung heboh, apalagi Lu Heze, wajahnya merah menyala. Tidak ada yang lebih berharga daripada memiliki menantu seperti itu. Kerajaan Kilin Surgawi sekarang telah berkembang beberapa kali, dan kerajaan yang sebelumnya kuat di sekitarnya telah menundukkan kepala mereka ke Kilin Surgawi. Xia Ziling pernah ke sini. Dalam penyelidikan, setelah mengetahui hal ini, Qin Yichen mau tidak mau terkejut. Lu Heze tidak tahu siapa Xia Ziling, tapi dia sangat jelas. Kadipaten Chu, Raja Masa Depan. Mengapa? Apakah gadis itu spesial? Lu Heze mau tidak mau bertanya. Apa yang diingatkan oleh Xia Ziling kepada mereka adalah bahwa mereka masih sangat muda, tetapi mereka memiliki basis kultivasi yang dapat mereka hormati. Sedikit istimewa, Qin Yichen tidak menyebutkan identitas Xia Ziling. Jika Lu Heze memberitahu mereka identitas sebenarnya dari Xia Ziling, mereka tidak tahu apakah hati kecil mereka tidak tahan. Bagaimana dengan kakek? Melirik kerumunan dan tidak melihat siluet Qin Baihe, Qin Yichen dengan terampil mengalihkan topik pembicaraan. Saya keluar, dan mengatakan bahwa seorang teman lama telah kembali dari tempat lain, dan saya ingin bertemu dengannya. Jawab Qin Haoran. Oh, Qin Yichen tidak terlalu memikirkannya. Tepat ketika dia akan menemui Lu Lingying, dia melihat Lord masuk dengan marah dari luar. Cucu sudah kembali. Melihat Qin Yichen berdiri di sana, Lord jelas terkejut. Kakek, Qin Yichen memberi hormat dengan hormat, dan segera bertanya dengan bingung, saya tidak tahu siapa yang membuat kakek marah. Dia terkejut, bukankah dia mengatakan ingin bertemu dengan teman lamanya? Chapter 377, Grand Master of Alchemist. Saya, tanya Qin Yichen, tapi Tuhan adalah Zizi Wu. Dia tidak bisa mengatakan mengapa, jadi dia sepertinya tidak ingin mengatakannya. Apakah seseorang menggertak kakek? Pergi, cucu marah pada kakek. Qin Yichen sepertinya memahami sesuatu, dan menarik Lord untuk pergi keluar. Tuhan, orang ini tidak punya hobi khusus, yaitu menyelamatkan muka. Saat itu, keluarga Qin telah jatuh ke lapangan seperti itu, dan mereka juga meminta penjaga untuk berdiri di luar pintu untuk mendukung lapangan. Ketika teman lama bertemu, tidak dapat dihindari untuk membandingkan satu sama lain. Bajingan tua itu benar-benar menjengkelkan. Aku bilang cucuku adalah kamu. Jika dia tidak percaya, dia akan menghinaku. Tuan Putra merasa kesal setiap kali dia menyebutkan ini. Dalam kata-kata Tuan Putra, Qin Yichen hanya mengetahui bahwa teman lamanya telah bercampur dengan baik di kerajaan lain di domain utara. Itu untuk menjadi kaya. Ketika dia kembali kali ini, dia seharusnya pamer ke teman lama Kilin Surgawi mereka. Ketika dia datang, Tuhan berkata bahwa cucunya adalah Qin Yichen, yang tahu bahwa teman lamanya tidak percaya sama sekali. Qin Yichen, meski namanya sudah terkenal, namun, seperti apa keluarga Qin dulu dan sekarang, hanya Tuhan yang tinggal di istana Kilin Surgawi. Jika Qin Yichen benar-benar dari keluarga Qin, maka keluarga Qin akan tetap terpuruk. Ketidakpercayaan teman lamanya juga merupakan hal yang seharusnya, jadi dia juga dengan keras mengejek putra tuan, sehingga putra tuan muncul di istana dengan energi yang besar. Senior sedikit sombong, Qin Yichen bisa dimengerti. Dan, ini sama sekali tidak baik. Saya datang ke kediaman teman lama di Lord Zi, di mana ada banyak pekerjaan teknik sipil, dan di pintu berdiri 4 penjaga yang mengenakan baju besi, semuanya terlihat sangat tidak biasa.
Tampaknya teman Tuhan benar-benar baik. Setidaknya, posisi ini dianggap puncak di kilin surgawi. Di aula, Qin Yichen bertemu dengan apa yang disebut teman lama Lord. Tampaknya orang berusia 60-70 tahun itu cukup kaya, dan di pelukannya juga ada seorang wanita berusia 20-an yang tidak pemalu atau malu. "Kamu adalah Qin Yichen." Orang tua kaya itu menyipitkan mata ke arah Qin Yichen, dan kata-kata di mulutnya jelas konyol. Pakaian Qin Yichen sangat biasa. Mereka tidak memakai emas dan perak seperti orang kaya dan bangsawan, dan pakaiannya halus dan indah. Dia sendiri dibuat olehnya. Iya, Qin Yichen mengangguk, tapi alisnya sedikit mengernyit. Jelas, dia tidak menyukai lelaki tua itu. Ada perbedaan mendasar antara putra tuan dan orang ini. Meskipun tuan putra sedikit mengagumi kesombongan, tetapi dia tidak menghina orang lain, tetapi lelaki tua ini diubah untuk menunjukkan keunggulannya di depan teman-temannya. Penjaga yang kuat, kecantikan muda. Dari sudut pandang Qin Yichen, ini sangat vulgar. Haha. Setelah Qin Yichen mengangguk, lelaki tua kaya itu tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada wanita cantik di sekitarnya, "Apakah kamu mendengar itu?" Dia bilang dia adalah Qin Yichen. Hahaha. Cekikikan, gadis kecil, temui Tuan Qin. Keindahan di sekelilingnya juga berbicara dengan eksentrik. Jelas, mereka tidak percaya sama sekali. Qin Yichen, bagaimana mungkin orang biasa seperti itu? "Tuan Qin, ketika kami kembali kali ini, sebenarnya kami hanya ingin bekerja sama dengan kamar dagang Velo. Saya tidak tahu apakah Tuan Qin dapat membuatnya nyaman dan harmonis." Wanita itu terus berbicara, tampaknya ingin melihat Qin Yichen keluar. Kamar dagang Vele Qin Yichen diketahui oleh semua orang di wilayah 1000 Lan County. Jika bisa memiliki hubungan sekecil itu dengan kamar dagang Vele, itu pasti akan kaya. "Datang." Qin Yichen melirik mereka dengan ringan, lalu melambai ke penjaga di pintu, mengeluarkan sebuah batu giok dan menyerahkannya kepadanya, dan berkata, "Pergi ke kamar dagang di Vele dan panggil manajer ke dalam." Penjaga itu tampaknya membeku. Kamar dagang Vele bukan untuk dimasuki siapapun saat ini. Keluarga Lord kembali ke Heavenly Kilin kemarin lusa. Dia ingin memasuki kamar dagang Vele untuk membicarakan bisnis kemarin. Apakah benar-benar mungkin untuk memasuki kamar dagang dengan barang-barang ini di tangan Anda sendiri? "Dapatkah saya memanggil manajer di sini?" "Pergi, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda tidak melihat apa yang diperintahkan Tuan Qin Yichen?" Melihat penjaga itu tertegun, lelaki tua kaya itu mendesak, dan menggigit 3 kata, "Qin Yichen," secara khusus, yang membuatnya tertawa. Penjaga menurut dan keluar. Setelah putra tuan duduk, Qin Yichen duduk di sebelah putra tuan. "Iya, aku tidak bisa memikirkanmu, Pak Tua, yang begitu cakap." Dia bahkan mengundang saya ke Qin Yichen. Saya sangat mengagumi. Orang tua kaya itu berkata kepada Tuan Qin Baihe. Dengan nada itu, Qin Yichen yang mendengarkan mengerutkan kening. Banyak orang akan berubah. Saya mendengar Tuhan berkata bahwa lelaki tua kaya itu dalam kesulitan dan menyinggung lelaki kaya kilin surgawi. Tuhanlah yang meminjamkan dana kepadanya dan mengirimnya keluar kota. Ini bagus sekarang. Dia sedang dalam perjalanan, dan ketika dia kembali, dia tidak ingin membayar kembali, dan bahkan pamer kepada Tuhan dengan berbagai cara terkenal. Orang seperti itu adalah penjahat sejati. Saat minta tolong, terus bilang dipanggil kakak. Namun, begitu dia berkembang, dia mungkin tidak yakin apa yang akan dia lakukan. "Kakek, kami tidak peduli padanya." Ketika Lord ingin kehilangan kesabaran, Qin Yichen membujuknya. Dia tidak ingin tinggal di sini sedetik pun jika bukan karena putra tuan. Tuhan. Segera, penjaga yang membawa Yupei banyak berkeringat dan berlari kembali karena terengah-engah. "Apa, Anda ditendang keluar?" Orang tua kaya itu tampaknya telah melihat ekspresi memalukan di wajah Qin Baihe dan Qin Yichen, dan rasa ejekan di wajah menjadi lebih kuat. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa apa yang tidak ada di wajah tuan itu memalukan, dan Qin Yichen dengan santai dan menghibur tuan. Tidak, penjaga itu juga tidak tahu mengapa, dia sangat bersemangat dan berbicara, dan akhirnya, dia tampak menghela nafas lega dan meraung, "Tuan, manajer kamar dagang Velo sudah berada di luar pintu." "Oh, ini dia." Orang tua kaya itu menjawab dengan santai, lalu tiba-tiba dia bangun, matanya membelalak,
dan bertanya, "Siapa yang kamu katakan? Siapa yang ada di luar pintu?" "Tuan, adalah manajer kamar dagang Velo." Penjaga itu menyeka keringat dari wajahnya dan menjawab. Dia tidak menyangka bahwa batu giok yang rendah hati di tangannya memiliki kekuatan yang luar biasa, dan penjaga di pintu masuk kamar dagang Vele, yang awalnya memecatnya, melihat dua batu giok dan tidak mengatakan apa-apa, jadi dia diundang sebagai VIP, dan dia melihat manajer. Kemudian manajer mendengar bahwa Qin Yichen sedang mencarinya dan langsung mengikutinya. "Apa?" Orang tua kaya itu tiba-tiba berdiri dan menendang penjaga. "Apa yang masih kamu lakukan? Jangan buru-buru mengundang master manajer." Aduh, ketika penjaga hendak mundur, lelaki tua kaya itu merasa tidak pantas. "Tidak, saya akan bertemu langsung." Chapter 378, Grand Master of Alchemist. Melihat manajer kamar dagang Vele, jangan sebutkan betapa senangnya lelaki tua kaya itu. Selain itu, dia menemukan bahwa manajer kamar dagang Velo tampaknya sangat baik padanya. Ini membuatnya semakin tidak bisa dijelaskan. Jika dia bisa bergaul dengan kamar dagang, maka kekuatannya pasti bisa lebih saat air pasang naik, perahu mengapung. Dan ketika dia tidak tahu kenapa, dua orang sudah datang ke pintu masuk aula. "Paman Li." Melihat apa yang disebut manajer kamar dagang, Qin Yichen berdiri dan menyapanya. Manajer kamar dagang Vele bukanlah orang lain, itu adalah patriark keluarga Li Yuanfei. "Ini benar-benar kamu. Kapan kamu kembali?" Setelah melihat Qin Yichen sendiri, Li Yuanfei berkata dengan heran, lalu menyapa Qin Baihe, yang duduk di sana, "Tuan." Adegan ini jatuh ke mata orang tua kaya itu. Tiba-tiba, dia berdiri di pintu, membatu. Terutama putra Li Yuanfei, "Tuan, biarkan jantungnya berdetak kencang." Sebenarnya, itu benar. Ini adalah sesuatu yang dia tidak tahu. Karena dia mengenal keluarga Qin dengan sangat baik, dan keluarga Qin tidak memiliki keturunan bernama Qin Yichen. Selain itu, bukankah Qin Mansion masih sangat terpuruk? Keraguan setiap orang muncul di kepalanya. Dan, keindahan, di aula itu juga tercengang, dan mulutnya yang terbuka tidak bisa lagi ditutup. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa, Qin Yichen, yang memiliki nama 1000 Lan Junyu, begitu biasa. Tidak ada yang namanya momentum. Tidak ada aura atasan. Berdiri di sebelah Qin Baihe, dia adalah cucu kecil yang menyenangkan kakek. Mengapa orang-orang di posisi itu masih memiliki rasa normalitas seperti itu? Siapa ini? Setelah berbicara sebentar, Li Yuanfei akhirnya memperhatikan lelaki tua kaya itu. Ketika dia memasuki pintu, dia sangat sopan kepada lelaki tua kaya itu karena Qin Yichen. Orang tua kaya itu tidak menyadarinya. "Huff." Tuan putra hanya melirik lelaki tua kaya yang lamban itu, mengerang, dan memalingkan muka, bahkan tidak memandangnya lagi. "Nama saya Paman Li. Saya sebenarnya ingin Paman Li mengenal orang ini." Sudut mulut Qin Yichen melengkung membentuk busur dangkal. Keponakan besar adalah orang yang masuk akal. Ketika lelaki tua kaya itu mendengar ini, dia berpikir bahwa Qin Yichen akan memperkenalkannya pada bisnis, dan dia sangat bersemangat hingga menangis, dan hampir memeluk paha Qin Yichen. "Hehe." Qin Yichen tersenyum padanya. Orang kaya yang ingin menerkamnya tiba-tiba merasakan saat rambutnya berdiri tegak, seolah-olah dia telah ditatap oleh makhluk jahat. Sebelum melangkah, dia merasa akan robek. Tiba-tiba, dia membeku, keringat dingin menetes. Pada saat ini, dia menyadari bahwa anak laki-laki di depannya bukanlah keponakannya yang besar, tetapi orang besar yang sedang berkembang, Qin Yichen. Ke depan, kamar dagang Velo tidak akan mengurusi urusan orang ini. Siapapun yang terkait dengannya atau pasukan saya akan memutuskan hubungannya dengan kamar dagang Velo. Suara Qin Yichen bergema kata demi kata di lobi untuk waktu yang lama. Bukan ketidakberdayaannya, tetapi orang-orang di depannya benar-benar membuatnya jijik. Jika bukan karena Tuan Qin Tuan yang membantunya keluar kota dan memberinya dana, apakah dia akan memilikinya hari ini? Tapi ketika dia kembali, dia masih mempermalukan Qin Lord Zi, mantan dermawan, 100 kali. Qin Yichen tidak melakukan apapun padanya, itu semua di wajah Tuhan. "Kakek, ayo pergi." Karena itu, Qin Yichen membantu putra Tuan, dan Li Yuanfei, 3 orang bergerak menuju jalan keluar. Di aula, lelaki tua kaya dan gadis cantik itu jatuh ke tanah dengan mata buta.
Ini sudah berakhir. Orang tua yang kaya itu dapat memperkirakan seberapa besar pukulan yang akan terjadi padanya dan kekuatan di belakangnya setelah berita itu menyebar. Satu pihak adalah kamar dagang Felile, satu pihak adalah dia, dan siapapun akan membuat pilihan yang tepat. Di jalan, setelah Dini, putra Tuan Qin tampaknya tidak lebih baik sama sekali. Di masa lalu, dia benar-benar memperlakukan lelaki tua kaya itu sebagai teman dekat, tetapi sebagai imbalan atas hasil ini, Lord merasa tidak nyaman. Meskipun, cucu Qin Yichen lah yang memulihkan pemandangan itu. Tapi bagaimana jika dia tidak memiliki cucu Qin Yichen? Maka endingnya akan berbeda. Qin Yichen mengingat perasaan putra tuan, dan mengubah topik pembicaraan. Dia berkata kepada Li Yuanfei, Paman Li mungkin belum tahu, apakah Yuanba akan kembali. Li Yuanba sama sekali tidak memasuki kota Kilin Surgawi, tetapi langsung kembali ke kota Suanyun. Bagaimanapun, itu adalah rumah leluhur keluarga Li. Yuanba kembali, Li Yuanfei langsung bersemangat. Dia juga sedikit khawatir tentang pria sembrono ini, karena dia takut akan sesuatu yang tidak terduga, jadi ketika dia mendengar bahwa Li Yuanba telah kembali, dia tidak tahan. Meskipun Paman Li kembali, saya akan membiarkan orang menonton di sini. Selain itu, bukankah Paman Ye masih di sana? Qin Yichen tertawa dan berkata kepadanya, kalau begitu aku akan pergi dulu. Li Yuanfei sangat cemas sehingga dia tidak kembali ke kamar dagang, jadi dia meminta seseorang untuk menyiapkan kereta dan buru-buru bergerak menuju kota Suanyun. Sebuah lelucon kecil, tidak berbahaya. Kembali ke kerajaan Kilin Surgawi, Lu Heze dan yang lainnya juga membujuk putra tuan, dan Qin Yichen pergi ke istana Lulingying. Di taman, Luling Meter sedang duduk di gazebo, dan di petak bunga, Xiao Linger dan dua binatang buas sedang bermain. Gambaran yang harmonis dan indah membuat Qin Yichen merasa waktu masih ada. Dia berdiri diam di gerbang taman, seolah-olah takut dia akan menghancurkan seluruh gambar karena dia masuk. Hai, baru setelah Xiao Linger datang untuk menarik celananya, Qin Yichen bereaksi. Setelah menggosok rambut Xiao Linger, dia mendongak dan melihat tatapan Lulingying. Sejak hari pernikahan, dia dengan paksa mendorong istrinya ke arahnya, dan di depan dirinya, dia menunjukkan kelembutan. Dan sekarang, Qin Yichen tenggelam dalam matanya yang penuh kasih sayang, tidak bisa menahan diri untuk berjalan ke arahnya, dan kemudian menggendongnya. Begitu dia menundukkan kepalanya, dia menangkap sepasang mulut kecil kristal dan imut itu. Oke, terangan puas keluar dari tenggorokan Lulingying, dan matanya menjadi semakin kabur. Tubuh lembut yang dicintai di lengannya membangkitkan semangat berapi-api di hati Qin Yichen. Tanpa ragu-ragu, dia memeluk istrinya yang lembut dan bergerak menuju kamarnya. Tak lama, suara aneh dan aneh datang dari ruangan. Berlanjut untuk waktu yang lama, lalu mandek. Setelah hujan dan hujan, Lu Lingling seperti kucing kecil, bersandar di dada Qin Yichen, wajah cantik, dan dengan rona merah yang memuaskan, dia sangat bergerak. Qin Yichen membelai rambutnya yang halus dan menikmati ketenangan saat itu. Chapter 379, Grand Master of Alchemist. Di hari-hari yang tersisa, Qin Yichen juga berhenti sibuk dan menenangkan diri untuk menemani Luling Meter dan Xiao Linger. Dia diam selama beberapa hari, sehingga Lulingying memperhatikan sesuatu, jadi dia selalu mengikuti Qin Yichen, dan matanya dipenuhi dengan ketekunan. Qin Yichen juga merasa sedikit tidak berdaya tentang suasana hati Lulingying yang rendah. Hanya ketika dia sendirian, dia menjadi tenang sehingga suasana hati yang terakhir sedikit membaik. Setelah beberapa hari bermeditasi dengan tenang, Qin Yichen juga pergi ke keluarganya, dan dia akan pergi hari ini. Dia juga akan mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan kakeknya. Bukan hanya kerajaan Kilin Surgawi yang akan dia tinggalkan, tetapi bahkan setelah senja stabil, matanya tidak terbatas pada kadipaten. Mendengar bahwa Qin Yichen akan pergi hari ini, meskipun hati Qin Haoran enggan, dia sangat jelas bahwa kerajaan kecil Kilin Surgawi ini bukan lagi panggung bagi Qin Yichen untuk menunjukkan bakatnya. Bakat bawaan yang terakhir hanya langit yang lebih luas di luar memungkinkan dia untuk melakukan sesuka hati untuk menunjukkan bakat bawaannya. Anak ayam tumbuh lebih panjang, membumbung tinggi ke langit. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Qin Yichen tidak mengkhawatirkan siapapun. Dia mengenakan pakaian biasa dan berjalan keluar pintu dengan tangan kosong. Kemudian dalam kekaguman penjaga itu, dia perlahan menghilang di ujung jalan.
Mungkin penjaga ini tidak tahu bahwa Qin Yichen harus pergi selama beberapa tahun atau bahkan lebih lama dan tidak akan kembali ke sini. Di benteng kota kerajaan Kilin Surgawi, mata indah Lu Ling menangis. Mengapa dia tidak ingin meninggalkan Qin Yichen dan tinggal bersamanya selamanya? Tetapi dia tahu bahwa anak laki-laki yang luar biasa ini pasti memiliki ambisinya sendiri. Alih-alih tetap kuat, dia lebih suka menunggu diam-diam pria yang dicintainya berdiri di atas. Selain itu, apakah dia yang memiliki tubuh iblis hanya menunggu dengan tenang? Senja, dengan check-in Ye Liangchen dengan kamar dagang Feile, tidak disangka hal itu segera menimbulkan sensasi besar di Kadipaten Senja, dan banyak orang terkejut. Semua jenis obat mujarab yang belum pernah terdengar dan efek yang kuat telah membuat tentara bayaran dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya bersaing untuk sementara waktu, dan toko obat yang menjual obat mujarab harus ditutup atau digabungkan ke dalam kamar dagang Feile. Awalnya, beberapa orang iri dengan kamar dagang Feile, seperti bisnis yang meledak-ledak ini. Pikiran banyak orang terdistorsi. Namun, pada hari ketiga ketika kamar dagang Feile datang ke Twilight, dan segera datang untuk menyelamatkan, Ye Liangchen memindahkan kemurahan hati yang besar dan mengusir keluarga Lan, yang hanya 4-1 keluarga besar, keluar dari Twilight. Tindakan seperti itu, keluarga kerajaan Kadipaten menutup mata, seolah-olah mereka tidak melihatnya. Saat ini, talenta yang tak terhitung jumlahnya adalah pencerahan. Di belakang kamar dagang Feile, ada 2 iblis jahat seperti Qin Yichen dan Li Yuanba. Ini juga untuk membuat banyak orang dengan hantu, untuk menghilangkan pikiran buruk di kamar dagang Feile. Kemudian, dengan dukungan Xia Ziling, kamar dagang Feile juga meningkat pesat, dan hanya dalam setengah bulan, telah menjadi aliansi bisnis terbesar di Twilight. Ketika dunia luar penuh kegembiraan karena kamar dagang, Qin Yichen diam-diam tinggal di dan klub sambil menyempurnakan beberapa ramuan penting. Kali ini dia keluar untuk mencari angin dan salju. Meski identitasnya kini berada di Kadipaten, seperti siang dan malam, namun di hadapan keberadaan keluarga Feng, identitas tersebut kentut tidak dihitung. Untuk mendapatkan perhatian keluarga Feng, jalannya masih panjang, dan jalan ini pasti tidak akan mulus. Di bawah pemurnian seperti itu, kualitas tubuh kekuatan roh Qin Yichen juga telah mencapai batas, tetapi setelah menyempurnakan ramuan yang diperlukan, jarak dari terobosan ke alam fleksibel masih 1 langkah lagi. Negara pintar, Qin Yichen bergumam, setelah memurnikan konsumsi obat mujarab yang diperlukan, dia keluar dari Penatua lagi dan mengumpulkan sejumlah besar bahan obat yang memiliki manfaat besar untuk kekuatan roh. Jika Anda ingin mengambil spirit power selangkah lebih maju, cara paling efektif sekarang adalah memurnikan obat yang dapat disempurnakan melampaui level saat ini, dan memaksanya untuk menembus batas. Dan bahan obat yang dia kumpulkan adalah bahan obat yang dibutuhkan untuk pemurnian spirit transformation dan transformasi roh dan termasuk dalam kategori ramuan tingkat kelima. Pil ini adalah ramuan yang paling dicari oleh master pemurnian pil yang tak terhitung jumlahnya. Tidak satu pun dari mereka, karena Spirit Transformation dan, untuk pil Refining Master of Spirit Realm Great Accomplishment Peak, menerobos ke pil master tingkat manusia sangat membantu. Ini dapat membantu orang menyatukan kekuatan roh. Obat mujarab ini adalah hadiah yang akan diberikan Qin Yichen kepada Zhao Ritian. Pria yang terobsesi dengan alchemy Dao sepanjang hari ini, mungkin selain resep obat dan teknologinya, hanya ada hal ini yang menarik baginya. Pada saat yang sama, menyempurnakan Divine Pill yang diusulkan juga merupakan tantangan bagi Qin Yichen. Karena dan transformasi roh, di antara ramuan tingkat kelima, juga yang paling sulit untuk disempurnakan, dan sama sekali bukan pil master tingkat manusia yang baru saja memadatkan tubuh kekuatan roh untuk menjadi sukses. Di dalam lemari, Qin Yichen duduk di lantai, tungku pil seukuran telapak tangan berdiri di depannya, dan di sisi rak obat, berbagai bahan obat tertata rapi. Aroma obat kuat membengkak. Qin Yichen menutup matanya sedikit, berpikir untuk membuat spirit transformation dan dalam pikirannya, beberapa hal yang harus diperhatikan, jadi setelah setengah suara yang bagus, dia membuka matanya perlahan. Dengan alam pil master tingkat manusia, keinginan untuk menyempurnakan spirit transformation dan tidak diragukan lagi merupakan tantangan besar. Karena spirit transformation dan khasiat surga dari khasiat obat, begitu banyak perhatian yang harus diberikan dalam proses pemurnian, dan kesulitan memadukannya dengan kesuksesan pil bahkan lebih mencengangkan.
Dengan ludah satu suap udara kotor, mata tertutup Qin Yichen perlahan terbuka, dan dalam dadanya, kebanggaan kepercayaan diri muncul, meskipun sulit, tetapi dikatakan bahwa itu adalah dan tingkat kelima. Obat-obatan, sekali waktu, obat mujarab tingkat kelima, bukankah dia berguna? Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam dan membuang pikiran di otak saya, Qin Yichen menjentikkan untuk menembak dengan jari. True Origin yang menghanguskan bersiul, dan nyala api tiba-tiba muncul di bawah tungku pil. Saat nyala api naik, ruangan ini suhu di ruangan tertutup juga perlahan meningkat. Qin Yichen sama sekali tidak peduli dengan kenaikan suhu di lemari, matanya tetap tertuju pada tungku pil. Setelah suhu di tungku pil mencapai tingkat tertentu, bersamaan dengan isyarat Qin Yichen, di sisi rak obat, ada bahan obat dengan aroma yang kuat jatuh ke tangan. Bahan obat ini adalah obat spiritual yang langka. Itu juga salah satu bahan utama untuk menyempurnakan Divine Pill. Qin Yichen memegang Aoki-Aoki, dan setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya untuk memasukkan bahan obat ke dalam tungku pil. Pada saat yang sama, Spirit Power juga menyebar dari tubuh spiritual, dan akhirnya dituangkan ke dalam tungku pil. Konsentrasi perhatian sepenuhnya mengendalikan perubahan api dan pergerakan Ling Xiaoqi. Chapter 380, Grand Master of Alchemist. Dalam memurnikan ekstrak bahan obat, ekstraksi cabang roh kayu hijau ini cukup rumit, dan bahkan Qin Yichen tidak berani mengambil perawatan sedikitpun. Di bawah kendali penuhnya, setelah 1 jam penyempurnaan, cabang roh pohon hijau akhirnya meleleh perlahan, dan sedikit jus hijau giok perlahan mengalir keluar darinya. Melihat cairan hijau giok, hati Qin Yichen juga menghela nafas lega. Dengan pembakaran api, cabang roh pohon hijau akhirnya berubah menjadi tumpukan abu dan jatuh ke dasar tungku pil, meninggalkan tumpukan hijau giok. Cairan juga menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan warnanya memang semakin gelap. Pada akhirnya, cairan ini hampir seperti kacang hijau tua. Melihat bahwa bahan obat yang paling sulit untuk dimurnikan telah diproses, Qin Yichen tidak ragu, dengan lambaian telapak tangannya, satu persatu, bahan obat disapu, dimasukkan ke dalam tungku pil, lalu dipisahkan dan disuling ke dalam. Seiring waktu, bahan obat terus-menerus dimasukkan ke dalam tungku pil oleh Qin Yichen, dan semakin banyak kekuatan medis murni muncul di tungku pil. Dan kulit Qin Yichen menjadi semakin bermartabat. Spirit Power telah tersapu saat ini, menutupi setiap kekuatan medis di tungku pil dengan kuat. Berikutnya adalah fusi. Qin Yichen bergumam di dalam hatinya, menutup matanya, dan saat dia membuka matanya lagi, kilatan cahaya lewat. Saat matanya tiba-tiba terbuka, tangannya berubah menjadi bayangan dan jatuh ke tungku pil. Petik 2. Dengan jatuhnya telapak tangan Qin Yichen, cairan medis di tungku pil tiba-tiba mendidih. Kemudian, di bawah paket jalur kekuatan roh, mereka mulai bersinggungan satu sama lain. Namun, integrasi timbal balik ini sangat lambat, bahkan ada beberapa cairan obat yang saling eksklusif. Untuk semua ini, Qin Yichen pasti tahu itu akan sangat biasa. Dia tidak memiliki warna aneh di wajahnya, dan tangannya masih menari. Di lautan kesadaran, tubuh kekuatan roh juga memancarkan semacam sinar cahaya yang menyilaukan saat ini. Jelas, ini sudah mendorong tubuh Spirit Power ke titik ekstrim. Namun, di bawah kendali penuh Qin Yichen, cairan obat di tungku pil masih mempertahankan keadaan ini, perlahan-lahan bergabung, dan beberapa tempat yang saling eksklusif masih seperti itu. Tidak cukup, cairan medis yang menyatu dengan Spirit Transformation dan memiliki terlalu banyak konflik. Kekuatan roh ini tidak cukup. Ekspresi wajah Qin Yichen muram, dia tahu bahwa ini bukan karena dia tidak memiliki kendali yang cukup atas kekuatan roh, tetapi karena kekuatan roh tidak cukup kuat untuk kontrol dalam cairan obat, bahkan jika dia memiliki kekuatan kontrol di atas level yang sama dengan Pill Master, juga tidak bisa sempurna. Kekurangan ini akhirnya terwujud saat ramuan itu disempurnakan. Kamu harus melangkah lebih jauh untuk menjadi sukses. Pikiran Qin Yichen sangat jernih, yang merupakan salah satu alasan dia membuat ramuan ini. Segera, dia juga tenang. Dia tahu bahwa selama periode persiapan ini, tubuh kekuatan roh telah mencapai batasnya, dan itu hanya selangkah lagi dari alam tangkas. Jika Anda minum obat lagi untuk menerobos, itu mungkin memiliki beberapa efek buruk, jadi Qin Yichen memilih metode yang paling aman, di mana air mengalir, saluran terbentuk. Pada saat ini,
kekuatan roh Qin Yichen mengontrol cairan obat di tungku pil. Selain itu, Dewa Roh berjalan dengan gila-gilaan. Tubuhnya seperti membentuk pusat menelan. Di ruang ini, jalur energi aneh, samar-samar melonjak ke arahnya. Melahap seperti ini, seolah tak terbatas. Saat ini, Qin Yichen tidak tahu. Di luar ruang rahasia, langit di atas senja, angin kencang, awan yang bergerak cepat, dan langit dan bumi berubah warna. Angin kencang naik ke tanah, dan ketika Anda memperhatikan fenomena alam langit dan bumi ini, seorang spesialis dao bela diri yang tak terhitung jumlahnya mengubah wajah mereka. Siapa yang menyebabkan penglihatan ini? Dan segera, beberapa ranah spirit power yang tajam menemukan bahwa anomali langit dan bumi ini tampaknya tersapu oleh bangunan besar dan hui di senja hari. Presiden Hai, atau Pro-Presiden menerobos. Mungkin, itu Qin Yichen. Pikiran masing-masing dan setiap orang muncul dari lubuk hati orang-orang. Master pemurnian pil yang tak terhitung jumlahnya dan seorang spesialis dao bela diri selalu memproyeksikan mata mereka pada Dan Club. Di Dan Society, Presiden Hai, yang awalnya memurnikan obat-obatan, tampaknya telah memperhatikan gerakan semacam ini, dan dia sedikit terpana. Bang! Dengan kesalahannya, tungku pil mengeluarkan suara teredam, dan bau menyengat keluar darinya. Dan untuk ini, Presiden Hai sama sekali tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia meraih pintu dan bergegas keluar ke ruang rahasia di sebelahnya. Makan ini berlangsung lama, dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Akhirnya, pada saat tertentu, tubuh kekuatan roh di laut kesadaran Qin Yichen tiba-tiba bergetar, semacam perasaan ceria dan menenangkan, seperti infus raksasa, menyebar dari atas ke bawah. Pada saat ini, Qin Yichen hampir tidak bisa menahan erangan. Dengan tarian telapak tangan Qin Yichen, tubuh kekuatan roh di mutiara rohnya tampaknya mengikuti gerakan Qin Yichen, melambaikan tangannya dengan cara yang sama. Saat ini, jalur spirit power, yang hampir beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya, tersapu seperti gelombang. Di tungku pil, cairan obat yang awalnya terjalin, pada saat yang singkat ini, seperti tangan besar yang tidak terlihat, dengan angkuh tetapi dengan hati-hati diremas menjadi satu. Setelah setengah jam, dengan tembakan terakhir Qin Yichen di tungku pil, ramuan hijau giok sesaat meledak. Aroma obat yang kuat menyebar darinya, Qin Yichen menyesapnya, dan kelelahan di antara alis perlahan memudar. Negara pintar, memasukkan ramuan ke dalam kotak batu giok, mulut Qin Yichen juga menimbulkan sedikit senyuman. Setelah mendorong pintu keluar, Qin Yichen menemukan dengan takjub bahwa saat ini dia mengepung sekelompok besar orang di luar pintu. Ketua Hai, Ye Liangchen, Zhao Ritian, Xia Ziling. Kelompok orang yang biasanya sibuk ini tidak bisa melihat bayangan, dan saat ini mereka semua dikelilingi oleh pintunya. Dan melalui jahitan halus di antara mereka, Qin Yichen menemukan bahwa kulit kepalanya mati rasa, dan semua siluet padat. Apakah terobosan menyebabkan perubahan? Qin Yichen bergumam dan tidak bisa membantu tetapi menepuk kepalanya, dia lupa ini. Ketika dia menerobos ke pil master tingkat manusia, dia berada di Menara Twilight, jadi perubahan langit dan bumi sama sekali tidak menarik perhatian orang lain. Tapi inilah Twilight, kota besar dengan populasi 1 juta. Apakah kamu keluar? Seolah mendengar pintu terbuka, Ketua Hai dan yang lainnya juga berbalik, menatap mata Qin Yichen, penuh kekhawatiran. Siapa yang tidak tahu bahwa setiap istirahat dari pil Refining Master sangat berbahaya, itulah sebabnya Presiden Hai tinggal di ranah pil Master Early Stage begitu lama. Bukannya dia tidak ingin menerobos ke alam spiritual. Itu karena dia selalu merasa tubuh kekuatan rohnya tidak cukup untuk berkultivasi. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kekuatan kontrol seperti Qin Yichen, dan ada metode kultivasi pencabutan spiritual seperti surga dan dewa. Sekian dulu video kali ini. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa share, like, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Qin Yichen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and bye-bye, dan jangan lupa beristirahat.